Kabarnya baik-baik teman-teman, sehat-sehat. Alhamdulillah kalau sehat, panjang umur, bahagia bersama keluarga itu yang terpenting. Jangan gak bahagia kan gitu ya. Kok jaringannya gak bagus ya? Tunggu ya teman-teman, kita perbaiki jaringan dulu. Oke. Baik teman-teman, silakan yang non muslim naik, kita diskusi. Yang muslim mohon untuk tahan diri ya, jangan minta permintaan dulu ya. Masih noise, lagi dicas soalnya. Sorry. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Makassar antang hadir. Assalamualaikum Makassar. Mana ini teman-teman non muslim nih? Silakan minta permintaan teman-teman. Mohon supaya yang saudara kita muslim jangan ajukan permintaan dulu ya, atau periksa ininya, diperiksa multinya, kayaknya ada permintaan otomatis deh. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo, halo, halo. Di Komal kita ini apa ya? Menurut pantauan teman-teman, Komalnya Bang Suma yang berebutan naik muslim. Kata teman-teman gitu sih, tapi ku bilang enggak lah. Itu hanya apa? Salah tekan aja. Tapi di Komal enggak Bang, kata dia. Enggak ada, ku itu salah-salah ini. Salah tekan. Ya nggak apa-apa lah. Anggap saja itu ujian kan gitu ya teman-teman. Banyak permintaan ini. Tapi muslim.
Halo, selamat malam. Tekan sekali naik langsung turun. Karena sejatinya Muslim kan ya. Waktu kita habis bom-bom ribut di bawah, protes dia. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Iya, malam Bang Suma. Assalamualaikum. Maaf, Waalaikumsalam. salah pencet, Ustadz. Saya di bawah Oke, malam Makassar. siap, Ewa kok. siap. Makasih. Ewaki. Halo, selamat malam bosku. Yang teman-teman boleh nggak diperiksa lagi permintaannya? Masa tiap saat kita live ribut dengan ini? Bisa kan? Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Salam kenal, Syekh. siap, makasih. Ya. Bisa nggak teman-teman ya? Saling pengertian. Yang Muslim tolong untuk diperiksa multinya dulu. Kelihatannya banyak yang tetap layar tapi malah minta naik. Halo, selamat malam. Malam saudaraku. Malam, silakan buka kamera. Silakan. Buka kameranya, Bang. Kamera dibuka, silakan kita diskusi. Temanya Iya, ada di baik, sini. Silakan. siap. Sini masih mati lampu ini saudaraku. Mati lampu. Iya, lampunya nggak bagus di sini. Gimana di sana? Enak, aman ya? Aman di sana kan? Iya, ini posisi di Iya, mana di sana memang? kan enak. Ini posisinya masih di Sumatera ini, Bang. Oh gitu. Iya, Bang. Iya. Oke, Bagaimana temanya Abangku hari ini? itu temanya tuh. Siapa yang keluar dari kubur pada hari ketiga? Ayah, itu siapa itu? Kira-kira menurut paman siapa itu paman? Ini dari Katolik atau Protestan abang ini? Kalau di Kristen ini banyak denom ini paman. Jadi payahlah pula aku sebutkan ya. Jadi menurutku yang keluar 3 hari dari kubur ini itu kurasa nggak ada itu paman. Nggak ada ya? Iya nggak ada paman. Gimana menurut Iya, paman? Kemungkinan sih nggak ada. Kalau aku sih iya. Iya. Karena sepi pemberitaan kan. Maksudnya orang-orang Yahudi di TKP nggak ada kok cerita-cerita seperti itu. Nggak ada. Gimana dong? Aku rasa juga waktu itu nggak ada yang ini, nggak ada yang memberitakan, jadi nggak ada kurasa itu paman. Jadi gimana dong dengan konsep bangkit untuk mengalahkan maut? Kurasa konsep itu juga buat-buatan aja paman. Buatan siapa? Bagaimana kalau menurut paman? Ya pemberitaannya kan di luar Yahudi itu. Orang Yahudi tidak menceritakan adanya Tuhan keluar dari kubur gitu. Kurasa juga begitu paman. Coba paman jelaskan yang lebih terang lagi. Biar siapa tahu masuk ke aku kan. Begitu paman. Iya, Yesus mengatakan
angkatan jahat minta tanda, tidak diberikan tanda selain anak manusia keluar dari kubur. Nah, kalau ada agama yang menerima manusia keluar dari kubur, berarti itu angkatan jahat, minimal pengikutnya. Bisa jadi juga itu paman, kurasa begitu juga paman. Iya. Dabling dari sana, Bos. Dabling, aku turun dulu, nanti Iya. aku naik lagi ya paman ya. Oke. Oke. Dia dari Kristen. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mas Zuma. Salam. Dari Saya adalah Pans Bang Zuma dari Waalaikumsalam, Lombok. dari mana, Bang? Ya, cuma mengucapkan selamat Idul Fitri. Oh, Mohon siap. maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Soalnya banyak permintaan. Halo, selamat malam. Semangat malam. Halo. Selamat Halo, malam. perminta. Katolik Protestan, Abang. Protestan. Protestan, silakan buka kamera, izin. Silakan, Bang. Buka kamera kita. Kenapa ini? Noise, Bang, noise. Halo? Halo? Iya, noise. Ya, halo. Iya. Headsetnya kali. Ya udah, buka kamera, Bang. Silakan. Halo, silakan. Buka kameranya. Halo. Ya. Halo, Halo. silakan. Buka kamera. Silakan, Bang. Oke. Silakan kita bahas terkait dengan yang keluar dari kubur ini, siapa menurut pandangan saudara? Yang bangkit dari kubur adalah Yesus sendiri. Yesus sendiri ya? Ya, Iya, oke, baik. Kalau Yesus sendiri bangkit dari kubur itu tujuannya untuk apa itu, Bang? untuk banyak tujuannya. Yang pertama, Iya, salah satunya. yang pertama tujuannya membuktikan orang Iya. mati bisa bangkit. Karena Ya kan Yesus Lazarus adalah sudah Yesus adalah mengalahkan maut. untuk apa dia mengalahkan maut, Bang? Untuk supaya siapa pengikut dia bisa Nggak bangkit mati. kembali menjadi masuk surga. Gitu. Bukan jadi hantu. Sama seperti Yesus naik ke surga. Hmm. Muhammad Iya, yang iya. datang hantu.
Oh gitu. Kalau Muhammad waktu Iya, iya. di Gua Hira itu datang hantu. Dari mana Anda tahu? Ya, waktu Muhammad Dari bertapa di Gua Hira yang datang hantu. Dan Dari mana Anda tahu, Bang? Dari mana? dari mana dia Anda tahu? makhluk itu memperkenalkan diri? Oke, baik. Saya jawab Bang ya, ganti-gantian kita ya. Ya, silakan. Oke. Jadi yang datang kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah penyampai firman. Jadi tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tidak diberi ruang kepadanya untuk memperkenalkan diri, perkenalkan saya ini adalah Jibril, itu enggak memperkenalkan diri. Kemudian ketika Nabi Muhammad telah menerima ajaran dari malaikat Jibril, tidak ada satupun manusia atau sahabat-sahabatnya yang mengatakan bahwa yang datang kepada Nabi Muhammad itu adalah hantu atau setan. Tapi coba Anda lihat di dalam kitab saudara Lukas 24 nomor 37. Murid-murid Yesus menganggap bahwa yang datang kepadanya itu adalah hantu. Itu gimana itu? Murid sendiri menganggap yang datang hantu. Karena belum pernah mereka lihat bangkit manusia yang sudah mati. Makanya mereka yang taunya seperti kalian itu yang datang hantu. Lazarus, itu pemahaman kalian. Lazarus kan ini udah pernah bangkit. Nah, terus faktanya kan antara Lazarus dengan murid-muridnya apa sejaman? Iya, sejaman. Mana Karena sejaman? Lazarus saja itu. Aduh, Lazarus itu bukan nyata, itu hanya apa? Cerita. Loh, Lazarus itulah kau bukannya tahu Alkitab sebenarnya. Tahu Lazarus Alkitab, itu tapi kau sok-sok membahas Alkitab. bisa baca enggak? Kau Alkitab. Bisa Ya. enggak baca di dalam Yohanes 11? Yesus membangkitkan Lazarus. Iya, itu perumpamaan. Kok perumpamaan? Kok perumpamaan? Lazarus itu saudaranya Maria. Terus kemudian ketika Yesus membangkitkan Lazarus, tidak ada murid-muridnya menganggapnya hantu. Karena mereka lihat langsung bangkit. Nah, Kan mereka ini waktu Yesus bangkit, atau ada yang melihat? Enggak ada. Makanya mereka bilang hantu karena enggak mereka saksikan waktu bangkitnya dari tidurnya. berarti tidak ada yang menunggu Yesus bangkit kan? Iya, pada waktu Yesus bangkit, gempa bumi datang, sedangkan penjaga kuburan itu juga kabur, enggak ada. Nah, sekarang siapa yang menunggu Yesus bangkit? Murid-murid atau orang-orang jahat? Enggak ada yang menunggu. Pada Mana waktu ada? Kebangkitannya itu, Ada yang penjaganya menunggu. itu juga kabur. Karena Ada yang menunggu. gempa datang. Orang-orang jahat menunggunya. Orang-orang Farisi. Makanya mereka datang melapor ke prajurit Romawi agar menjaga kuburan tersebut karena si jahat mengatakan akan bangkit pada hari ketiga. Makanya orang-orang jahat menunggu dia bangkit. Sedangkan orang-orang benar tidak menunggunya gitu loh. Malah menganggap yang keluar dari kubur itu adalah hantu. Lukas 24 nomor 37. Berarti apakah Anda menyembah Karena hantu? mereka belum pernah melihat bangkit. Enggak, Yesus kan sedangkan Maria Magdalena datang ke kubur itu. Dia enggak temu bangkainya. Datang malaikat mengatakan kepadanya, Maria, ngapain di sini? Mau melihat Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus, mayat Yesus. Makanya Maria pulang. Melapor ke murid-murid Yesus dan murid-muridnya menganggap itu omong kosong, betul? Betul nggak? Ayo. Jadi yang menyaksikan pada waktu Yesus bangkit tidak ada menyaksikan karena penjaga kubur itu juga nggak ada kabur.
Karena Berarti pada waktu kebangkitannya itu Barakallahu fiik, alam Ustaz. juga Berarti kebangkitannya itu cuman cerita di gereja gempa berarti. datang yang dahsyat. Berarti Makanya mereka kabur. Euforia penjaganya kebangkitan itu hanya ada di gereja Sehingga berarti. datanglah Bunda Maria ke kubur itu. Dan Dia murid-muridnya lihat nggak mengatakan ada omong mayatnya. kosong kan gitu. Sehingga datang malaikat kepadanya. Dia sudah bangkit. Tidak ada lagi. Akhirnya dia pulang. Murid-muridnya percaya. Nah, ketika mereka Murid-muridnya percaya berkumpul nggak? untuk membicarakan kebangkitan Yesus itu, masuklah Yesus dari atap. Nah, Ya. dan mereka menganggap apa? Menganggap Tuhan atau menganggap hantu? Ya karena mereka nggak tahu siapa yang datang itu. Saya tanya, mereka menganggapnya Tuhan atau Iya. menganggapnya hantu? Setelah mereka tidak tahu siapa itu, setelah mereka kenal, nggak lagi dikatakan hantu. Mereka Ya menganggapnya pada awalnya mereka bilang hantu. hantu. Pada awalnya mereka hantu. Itu tebakan. Hantu. Tebakan ya. Hantu. Cuma itu tebakan. Makanya kau percaya dengan hantu. Karena yang datang ke Gua Hira itu adalah hantu Lucifer. Ya. Yang datang ke Gua Hira itu tuh Lucifer. Apa gelarnya Waktu Lucifer? Muhammad bertapa di Gua Hira, makhluk itu enggak memperkenalkan diri. Enggak. Gelar Lucifer apa? Gelarnya Hanya Lucifer ketika apa? dia pulang dari situ dikasih ayat. Gelarnya Baca ini, Lucifer aku apa? tidak bisa membaca. Namanya buta huruf. Yang nggak pernah sekolah. Gelarnya anak Lucifer yatim apa? piatu, yang dibesarkan kakeknya. Gelarnya Lucifer apa? Gelar Lucifer apa? Gelar Lucifer. Ya Lucifer. Gelar yang dijatuhkan dari langit Bintang itu. Timur. Itulah Bintang Timur yang kan? disimpan di gua-gua. 2 Petrus 2 Bintang ayat 4. Timur enggak? Bintang Timur enggak? Dia mengambil nama Tuhan Yesus. Bintang Timur enggak? Dia yang mengambil. Bintang Timur. Hah? Makanya dia mau menyerupai. Salah. Di Mau dalam Wahyu meninggikan- 22 nomor 16, iblis yang mengambil nama mengambil Yesus. gelar itu. Makanya diusir dari Enggak. surga. Gelar Bintang Timur itu gelar iblis. Iblis ini yang mengambil nama Dia yang Yesus. mengambil. Kebalik. Dia mengambil yang nama Yesus. mengambil. Yesus memang mengatakan, kata Yesus kepada muridnya orang Yahudi, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Nah, iblis datang memakai nama Yesus. Ayo. Dia memakai iblis itu menyerupai. Makanya dia diusir. Beda dengan Allah kalian. Allah kalian menciptakan iblis dengan Adam. Tunggu Untuk dulu, apa? iblisnya Kutanya memakai nama kau, Adam diciptakan di mana? Juma. iblisnya memakai nama Adam Yesus diciptakan atau di mana? memakai Di nama sorga apa di Muhammad? bumi? Nabi Muhammad. Ayo jawab dulu. Kuasai dulu Quranmu. Aduh, baru aku lihat kau nggak menguasai Quranmu kau. Iblisnya memakai nama Yesus atau memakai nama Nabi Muhammad? Jawab. Lah. Malu nggak kau ada, kan? dikenal Malu. di sorga nggak ada. Malu, Dia ada undangan surga, malu, Muhammad, malu, aduh. malu, 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 Nggak malu. ada. Saya ulang lagi, saya ulang. Iblis datang memakai nama Sedangkan- Yesus atau memakai nama Nabi Muhammad untuk menyesatkan Iya banyak orang. Muhammad enggak ada dia kenal di dalam apa di sorga enggak Malu, kenal. malu dia malu. Sampai Saya sekarang ulang dia kan lagi. masih dalam kubur. Saya ulang lagi, saya ulang lagi. Muhammad Iblis ada di mana? datang untuk menyesatkan banyak orang. Juma. Dia memakai nama Yesus atau Juma, nama Nabi Muhammad. ada di mana Jawab. sekarang? Ada di mana Kau Muhammad? ke situ dulu, jawab dulu. Di dalam Iblisnya di datang kubur memakai atau nama bangkit siapa? atau di mana? Untuk menyesatkan banyak orang, iblis memakai Nabi Muhammad atau nama Yesus. Jawab. Muhammad sekarang masih di dalam kubur atau sudah bangkit? Jawab dulu. Justru karena iblis tidak memakai jasadnya, makanya dia tidak bangkit. Muhammad Ayo, saya masih ulang di lagi. dalam kubur,
masih Saya tanah. ulang lagi. Enggak ada, Pak. Enggak kenal. Iblis datang Sorga nggak menyesatkan kenal dia. banyak orang memakai nama Kutanya Nabi kau, Muhammad atau nama Juma. Yesus. Jawab. Matius Tahu kau 24 ciri-ciri nomor Nabi 4 yang nomor benar 5. Ayo, loncat ke sana kemari, mau cari celah nggak bisa. Iblis datang menyesatkan banyak orang memakai nama Nabi Muhammad atau nama Yesus. Jawab. Malu dia, malu. Ya, Muhammad enggak ada Malu. pernah ke surga. Apa Malu, yang mujizat Muhammad? Enggak urus. Sekarang Ya, makanya, pertanyaannya, ngapain kau Matius 24 selevel nomor 4 nomor Allahmu 5. dengan Muhammad? Iblis datang memakai nama Yesus kalimat atau memakai syahadat nama Nabi Muhammad harus untuk menyesatkan ikut Muhammad, orang. sedangkan Muhammad aja nggak kenal di Malu, surga. bicara sendiri. Muhammad aja nggak kenal di surga, Bicara gimana kau? sendiri, hanya bisa menghujat, hanya bisa menista. Pertanyaan saya kenapa nggak dijawab? Pertanyaan saya kenapa nggak dijawab? Pertanyaan saya kenapa nggak dijawab? Kau bilang Yesus iblis. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Bilang seperti itu. Yesus berkata, waspadalah kepadamu yang salah yang datang kepadamu memakai nama Yesus atau memakai nama Nabi Muhammad. Jawab. Baca ini. Ayo. Tidak bisa membaca. Ayo. Andai saja yang datang, Aku dengar. tidak bisa membaca. Andai saja yang datang Akhirnya hidup dia- di gua Hira itu mengaku, akulah Yesus. Berarti yang datang adalah iblis. Tapi kan tidak begitu. Justru yang mengaku akulah Yesus yang datang ke Paulus. Ayo, kata Yesus, waspadalah kepada Planos. Planos bahasa Yunani, artinya penyesat, pembohong, penipu alias iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Siapa namaku? Yesus. Dan berkata, akulah Kristus. Berarti iblisnya datang memakai nama siapa? Yesus. Gelarnya apa? Kristus. Singkatnya Yesus Kristus. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa yang menjadi pengikut Yesus Kristus hari ini? Ayo. Ya Kristen. Berarti Kristen lah orang, Kristen lah pengikut si iblis itu. Berdasarkan dalil Yang datang ke gua Hira itu iblis. karena Yesus iblis, Lucifer. iblis yang datang dalam nama Yesus Makanya, menyesatkan di dalam banyak orang. Dua ayat Lucifer itu Wahyu 5, Wahyu 22 nomor 16. 2 ayat 4. Akulah Yesus, tunas Daud, sang bintang timur. Pikirkan dulu cuma ya. Pikirkan dulu ya. Iblis, Ya. iblis disimpan di gua-gua. Yesus mayatnya disimpan di gua. Yesus dikubur di gua. Ciri-ciri Nabi. Yesus dikubur di dalam gua milik Yusuf Arimatea. Ciri-ciri Makanya Nabi. yang datang ditemui oleh Maria itu bukan Yesus. Ciri-ciri Siapa yang pertama. berdasarkan Bicara langsung dengan Allah. Coba. Makanya iblisnya keluar mengaku Yesus. Nabi palsu itu. Maka tidak salah murid-muridnya menganggapnya iblis. Nabi palsu Murid itu. ketakutan sebab mengira melihat iblis. Gitu. anak. Ciri-ciri yang kedua. Ya. Ciri-ciri Ada iblis ada memakai nama pendamping. Yesus. Udah. Seperti Gak usah Musa. lagi terlalu ribut. Ya. Jangan Seperti Musa. Enggak Pendampingnya mungkin. adalah Harun. Enggak mungkin. Anda hanya bisa menyerang, tidak bisa bertahan. Tidak ada Yesus mengatakan, waspadalah kepada iblis yang datang dalam nama Nabi Muhammad. Itu enggak ada. Yang ada kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai nama Aduh. dan berkata bahwa saya tetap melakukan kepada kita yang sanggup kau itu. Yesus Kristus yang adalah iblis menurut Yesus asli memakai nama Yesus. Kalau kalian di Arab
dan menyesatkan banyak orang. Maka dirilah kalian Udah ya? 5 kali Udah, Bang, ya? waktu sholat Udah ya, Bang? untuk sujud-sujud Udah ya? karena ada wudhu. Oh, kasihannya pengikut iblis ini. Sujud-sujud karena ada wudhu. Iblis, waduh. Kasihan kali. Kasihan. Ayo, masih mau tinggal atau turun? Tinggal masih kusiksa lagi. Mau turun? Surat. Mau disiksa Surga lagi. kalian kan lebih Dari kemana-mana, kemana-mana, lebih bejat dari dunia ini. kemana-mana. Di dunia ini istri orang masih dipenjarakan, dihukum. Tapi di surga kalian Kemana-mana, kemana-mana, salto kemana-mana. Tujuannya hanya untuk menghina tanpa ilmu. Hal yang sederhana, sangat sederhana. Kata Yesus kepada orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku. Siapa namaku? Yesus. Dan berkata, akulah Kristus. Ini dibatasi lagi sama si TikTok nih. Saya tahu TikTok pemiliknya, ownernya Oteng. Tapi jangan berbicara sama aku. Itu teman-teman ya. Jadi iblis yang datang sebelum Kristen hadir yang akan menyesatkan banyak orang, namanya memakai nama Yesus. Kristen ini pengikut Kristus. nabi palsu Yang menyesatkan dalam nama Yesus. Kan gitu. Coba tenangkan diri Anda dulu. Tenangkan diri Anda dulu. pikirkan baik-baik. Tenangkan dulu Ciri-ciri diri nabi Anda. yang benar adalah ada pendamping. Tenangkan dulu diri Anda, tenangkan dulu diri Anda. Menurut Yesus, penyesat itu datang memakai nama siapa? Itu dulu, memakai nama Yesus atau memakai nama Nabi Muhammad itu. Coba buka mic-nya. Kalau nyambung, masih di sini. Kalau tidak nyambung ke gereja, coba pantat pendeta, jilat tanganmu. Coba buka mic. Sekarang pertanyaannya, menurut Yesus, penyesat datang nabi palsu. memakai. Ya. Oke. Dengan Nabi gila Anda palsu itu. Maaf, yang dari gua kasihan, itu. kasihan, hanya bisa menghujat tanpa ilmu, kasihan. Udah dikasih clue-nya sederhana kali pun. Penyesat datang memakai nama siapa? Nama Nabi Muhammad, nama Yesus, untuk menyesatkan banyak orang. Ya, nama Yesus. Mana banyak orang yang disesatkan dalam nama Yesus itu?
Terus aku dan Bapak Halo, halo, selamat malam. Halo, selamat malam bang. Halo, untuk kalau teman-teman tap-tap layar terus multi ke sini kan, saudara saya naik kayak gitu aja, diam-diam. Jadi kita jadinya nggak diskusi bang. Boleh nggak kerjasamanya? Please, diperiksa multinya, permintaannya dibatalkan, bisa kan ya? Halo, selamat malam. Halo, semangat malam. Halo, kan? Kayak gini maksudku. Waktu kita habis kayak gitu-gitu aja. Kayak teman-temanku yang baik, kalau masih bisa dengar saya gitu ya, tolong diperiksa multinya, bisa kan? Dibatalin. Iya dong. Bisa ya? Halo? Salah. Oh, enggak. Kayak diperiksa lagi, diperiksa. Diperiksa teman-teman. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Assalamualaikum. Halo. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Halo. Guys, saya baru lihat. Sabar. Sorry. Iya, halo teman-teman yang muslim, mohon untuk tidak minta permintaan dulu ya. Coba dibatalin lagi permintaannya teman-teman. Bisa ya? Halo, selamat malam. Halo. Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Halo.
Banyak kali permintaan, Mbak. Heran saya. Apa kita tutup aja, teman-teman? Ini udah berapa menit ini? Waktu kita habis begini aja. Gimana dong? Halo, selamat malam. Halo. Gak maksud saya kalau misalnya tidak ada oten yang naik, saya kan bisa berdarasi gitu. Daripada saya ngutuin ini puluhan orang kan gitu. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Iya, Katolik Protestan. Ya, Protestan. Oke, Abang. Saudara user, selamat malam. Lagi makan ya, Bang. Oke. Ada apa ya? Sambil Iya. makan. Nggak apa-apa. Oke, thank you. Thank you juga. Kita bisa dialog, diskusi. Ya, boleh. Iya. Terkait dengan yang keluar dari kubur ini siapa pada hari ketiga? Ya. Tuhan Yesus. Kok Tuhan keluar dari Dia kubur, Bang? bangkit. Dia bangkit pula dari orang yang mati, dia naik kembali ke surga. Pada hari yang ketiga dia keluar dan hidup kembali gitu. Yang hidup kembali. Iya, dia hidup kembali. Gimana? Ya, pada hari yang ketiga dia hidup kembali. Ya, Tuhan Yesus halo. Iya. Oke, tunggu, sabar dulu ya. Oke, thank you my brother. Seru kali makannya. Hah? Gimana bang? Serius sekali makannya. Ya serius. Serius Kalau sekali mereka makan. makan pasti serius. Kalau lapar pasti serius. Halo, Neng. Halo. Iya, gimana, Nak? Kenapa, sayang? Ya, Abang sudah ini, coba baca chatnya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Hati-hati di jalan. Iya, halo, gimana, saudara? Gimana? Kok ada, gimana ceritanya? Yang keluar dari kubur ini apa sebenarnya? Manusia, pencipta, atau ciptaan yang keluar dari kubur ini?
Ya, gimana bang? Yang keluar dari kubur pencipta atau ciptaan? Ya, pencipta. Berarti pencipta langit bumi dibunuh gitu. Yang pencipta langit dan bumi gitu. Iya, dibunuh sama manusia. Ya, bukan ada dibunuh. Lah kan mati. Karena Tuhan mati itu kan disalib karena dosa-dosa manusia, makanya dia mati pada hari yang ketiga begitu. Kenapa dosa manusia ditebus dengan cara Tuhan mati ya bang? Abang gini, abang makan dulu ya. Makan dulu, nanti setelah makan baru naik lagi. Sibuk dengan nasi di gigi, melengket. Fokus dulu makannya abang, nanti setelah itu baru naik. Takutnya ikannya hidup kembali nanti kalau masuk ke dalam perut. Makan sambil ngobrol. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Ya Allah. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Halo. Os. Oh, SMP. Di mana posisi? Papua. Oh, di Papua. Saya pikir udah nyebrang sini. Papua. Saya pikir udah di sini, SMP. Ya, Udah di saya pikir udah di Makassar. enggak. Nanti tahun-tahun depan mungkin baru balik. Minal aidin wal faizin. Gitu. Siap. Minal aidin wal faizin. Masya Allah. Ini senior saya ini di perguruan. Jaringan tak nak bagus. Jaringan suaranya. Besok saya ke sana ya. Iya. Surat tak. Ya, minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Sempei. Os. Ayo. Halo, selamat malam. Selamat malam, saudara Andreas. Malam abang, Iya. boleh tak tahu berkamera? Soal kamera aku rusak ke depan. Kameranya rusak. Rusak kamera.
Betul abang. Masih ada. Boleh lanjut. Hah? Boleh lanjut abang. Iya, maksudku masih ada zaman-zaman sekarang orang pakai HP kalau kamera udah rusak. Kalau HP rusak itu udah parah kali tuh bang ininya. Biasanya kan tombolnya kalau sudah layarnya, kalau sudah kamera HP yang rusak itu berarti HP Anda ini sudah diikat pakai karet. Karena setahu saya kalau sudah HP udah kamera rusak, biasanya orang belum rusak kamera, HP-nya itu udah dijual atau nggak dipakai lagi. Ini kalau masih dipakai, apalagi live TikTok dengan kamera tidak berfungsi, rada-rada aneh sih. Iya bener kan? Biasanya kita pakai HP tuh tombolnya aja udah bergeser sedikit, tombol udah kabur tuh udah ganti HP kita. Ini kamera udah gak berfungsi, terus dipakai main TikTok. Tidak masuk akal saya. Halo, selamat malam. Selamat malam juga bang, sehat-sehat bang. Sehat, sehat. Katolik Protestan. Saya mah Islam bosku. Oh ya, iya, iya, iya. Islam ngapain abang? Mau ceramah kah? Kalau tadi itu wajar, beliau senior saya di perguruan. Beliau soalnya juga jauh, ada di tanah Papua. Wajar kalau kangen sama juniornya kan ya. Itu pun beliau mengerti. Ini banyak lagi permintaan ini. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Hei! Kapurung! Bicara saya kok. Cuma muter kipas angin. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo, Halo juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, minta doanya tolong orang tua saya sakit bang, doakan cepat sembuh bang ya. Ya, insya Allah sembuh abangku. Kita doakan orang tua kita panjang umur, sehat selalu, disegerakan kesembuhan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Halo, selamat malam. Selamat malam. Terlalu penting sih bang. Salah Selamat pencet bang cuma. Oke, makasih.
Turunkan aja Bang Juma. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Salam. Sehat Bang? Sehat. Lupa Bang. Siapa ya? Makasih, Sobat Hendri. Tadi Stephen siapa ya? Lupa ya kata beliau. Jangan-jangan Oten. Komal kita agak susah didatengin sama saudara-saudara kita Oten, kayaknya berat di sini ya teman-teman ya. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Salah pencet. Salah pencet katanya Bang. Gak ada habisnya ini permintaan. Assalamualaikum Bang Juma, turunin aja Bang Juma, saya Muslim. Halo, selamat malam. Ini saudara Yani sudah 2 kali, nanti diblokir lagi, merepet. Biar kamu menjadi Halo, selamat malam. iblis. Nggak mau jadi iblis. Kamu jadi iblis. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam Bang Juma. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Sehat. Aku Jember Bang. Lupa ya. Siapa? Jember. Jember. Siapa ya? Yang mau beli rumah itu. Gak jadi. Oh, Lupa. Masya Allah, abangku. Ingat. Wallahu Akbar. Minal Gimana aidin wal kabarnya, faizin. Abang? Mil aidin wal faizin. Masya Allah. Sama keluarga Bang. Abang sehat kan? Alhamdulillah sehat. Siap. Sering aku lihat Bang Juma Alhamdulillah. cuma di bawah aja. Namanya ganti memang. WA lagi. Sombong sekarang ya. Oh Ya, gitu. enggak, Bang. Iya. Yang penting kita sama-sama sehat Bang. Ya udah dulu Bang ya. Alhamdulillah. Terima Terima kasih abangku. Sehat. Panjang Waalaikumsalam. umur. Amin. Abang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang saya beliau.
Abang saya beliau, Masya Allah. Ya, selamat malam. Halo. Halo. Rambo Kabona. Halo, selamat malam. Makasih teman-teman. Halo, Masih makan? selamat malam. Malam. Masih makan? Enggak. Udah selesai. Mana Bang? Iya. Yang keluar dari kubur ini pencipta langit dan bumi. Iya. Pencipta langit dan bumi dibunuh oleh manusia. Udah. Mana yang betul? Sering baca Bible kah? Ya, sering baca. Nah, yang dibunuh ini pencipta. Baca di kejadian itu. Yang dibunuh ini pencipta. Gak ada ilmunya teman-teman, percuma aja. Cuman melongo. Mau diajarin juga, kurasa nggak nyampe. Iya kan ya? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Permintaan. Masih puluhan permintaan. Kita cari pendeta lah. Mana tahu dia baca kalau kita ini. Kita tag coba di sini teman-teman. Kalau ngikutin yang multi, rata-rata muslim yang naik. Harusnya periksa apakah minta permintaan atau tidak kan gitu ya. Biar kita fokus saja ke oten gitu. Bukan malah ini. Oke. Aku udah minta beberapa. Oke. Mudah-mudahan ada yang nangkap ya teman-teman ya. Naik lagi permintaan nih 37. Ya Allah, bukannya berkurang ya. Malah semakin ramai yang minta naik nih. Halo, selamat malam. Adakah orang? Halo, selamat malam. Halo. Halo, Bang.
Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Ya, Muslim bang. oke, makasih. Muslim bang, Muslim. Oke, makasih bang. Malah aku dinaikin. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu, tetap semangat ya untuk menyampaikan kebenaran. Iya abang, kasih. Tapi kalau kayak gini aku nggak semangat. Aku orangnya kan fighter, kalau gini gimana? Cuman sibuk ngurusin orang nih, dinaikin. Sudah naik di atas, minta diturunin. Udah gitu minta lagi, diturunin lagi. Minta dinaikin lagi. Minta lagi, naik turun aja terus begini. Sampai besok. Besok begitu lagi. Mana nggak ada moderator. Halo, selamat malam. Jangan masuk. Halo, Muslim saya Pak, jangan Pak. Kenapa? halo, Keluar Pak. halo. Ini yang tadi kan naik turun. Naik turun aja kan. Kumal-kumal sebelah orang sudah bertarung, di sini kita ribut ini aja. Cari orang-orang ini berlomba naik. Halo, selamat malam. Semangat malam. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Naik diam-diam kan ya. Kan ngerjain aja ini orang.
Oke. Om Paul babat habis itu yang pokoknya Islam dihapus saja itu semua naik dek. Oke. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Wih, berduka le pak. Naik, diam baik. Makasih saudara. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Ini sudah 3 kali naik ini. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, Oke, saya selamat habiskan malam. itu di bawah permintaan. Iya. Yang pokoknya namanya Islam itu langsung di ini aja dihapus semua. Kalau perlu diblokir. Turunkan bang. Saya Blokir itu Yani sudah saya blokir tadi ya. Iya, blokir aja semua, enggak apa-apa. Oke, siap. Oke, aku terus. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Satu jam lebih. Cuman kayak gini-gini doang. Selamat malam. Muncul lagi si Fatima ini. Mau ngapain Fatima? Mending cuci baju, besok kerja gitu loh. Aduh. Fatima, Sri Mulyani. Oh, mama mau ngapain di atas sini? Disapa juga nggak nyaut. Halo, selamat malam. Halo. Oh, Nur Laila, kau minta lagi naik Nur Laila. Di sini bukan tempatnya arisan. Apa kau naik ke sini? Oh, Nur Laila. Halo, selamat malam. Selamat malam. turunin bang. Iya, makasih udah kerjain.
Semoga bintilan. Tega kalian sama aku ya. Aku tuh bukan mau ngurusin ini naik turun. Aku tuh mau diskusi bang. Di belakang situ nak. Makasih saudara sahabat Zuma, barakallah fiik yang di YouTube. Anak ke rumah, ke rumah. Neng pergi periksa gigi sendiri loh. Iya. Besok adek suruh aja Neng berarti adek, ya. Suruh aja Neng antar adek besok. Halo, selamat malam. Oi. Halo Bang Juma. Halo juga, Katolik Protestan. Muslim Bang, Muslim. Saya hanya menyampaikan, coba dong ke Mikana yang hujat Islam habis-habisan Bang. Halo. Halo juga. Di samping gambarnya Bang Zuma itu ada permintaan, ada apa namanya, tambah gitu kan. Jadi pas itu pakai tag layar itu ya ketekan gitu kan. Di sampingnya gambar, di sampingnya. Samping mana ini? Tag layar. Maksudnya apa ya? Di sampingnya Bang Zuma itu kan ada apa? Ada kebagi dua gitu layarnya kan. Di sampingnya itu ada tombol permintaan, ada apa? Di layar itu dapat, jadi pas di tap gitu kan udah memang otomatis pas mau tap layar, mau tap itu love orange itu ya ke tap itu ketekan, jadi gitu, itu dihilangin gitu aja. Makasih. Makasih teman-teman, makasih ajarannya. Ini tolong diblokir yang ini deh. Udah 4 kali loh ini naik. Blokir aja dulu. Halo. 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 Gimana Mas? Halo. Halo. Halo ikan buntal.
Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjuang Bang Suma, selamat berjuang. Semangat. Siap, makasih. Apa orang-orang ini ya? Halo, selamat malam. Ini kita sedang berjuang. Tapi yang menjadi musuh di sini teman sendiri. Itu masalahnya. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Itu layarnya alangkah baiknya itu jangan di ini Bang. Halo, selamat malam. Bang Handi, tolong diblokir orang ini, Bang. Blokir permanen aja. Nih. Halo, Juma. Apa? Agak kereba. Gak bagus. Tolong diblokir dong. Host blokir aja itu atas nama Yani itu diblokir. Udah sangat mengganggu dia itu. Udah 5 kali naik. Ngapain? Halo Bang Cuma. Halo juga. Ya Bang Cuma, ini tema berapa hari ya? Kalau bisa diganti dulu lah supaya lebih apa begitu. Ganti dulu temanya Bang Cuma. Oke. Udah Bang, tuh baca. Halo, selamat malam. Halo. 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 Kalkulator dulu dah. Assalamualaikum Bang Zuma, semoga terus semangat.
Bang, ternak mentok apakah ada untungnya? Assalamualaikum. Agak kare baju mah. Batu lasuk. Waduh. Batu lasukmu boroh. Apa itu Juma? Biji pelermu bengkak. Mengenak. Dipijitin kaki nenek nih. Nek. Pijakan kaki nenek nih. Halo, selamat malam. Halo. Semangat malam. Halo. Halo, suara saya masih kedengaran nggak teman-teman? Masih kedengaran suaranya? Masih? Masih ya? Oke. Halo, assalamualaikum. Langsung marungkat aja dulu dah. Lagi pula ini nggak bisa diposting ulang nih. Oke. Halo.
Tadi Om Paul minta moderator kok hilang. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Gak bisa diposting ulang ya? Teman-teman gak bisa posting ulang ini ya? Bisa kan? Enggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Siap. Bisa diposting ulang, bisa, akunnya aman ini Gurunda. Cuma pada kurang ajar ini, kayaknya sabotase ini, ada yang sabotase. Minta naik semua muslim, ngapain minta naik? Semua muslim, 50 orang lebih minta naik. Assalamualaikum. Iya Kang, itu dari tadi udah sejam lebih loh. Sejam lebih Gurunda. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam, sejam lebih loh. Astagfirullahaladzim, kalian itu emang benar-benar benci kayaknya sama room ini ya. Ngeganggu terus tiap hari. Gimana mau debat, gimana mau diskusi Gurunda kalau kayak gitu terus? Ngapain minta naik, mau apa? Mau jadi apa? Mau jadi narasumber? Bikin room sendiri. Gak usah ngeganggu di sini. Emang ontohot borokokok sih ya. Sih ya. Ganggu tuh sejam lebih loh, kasihan loh Gurunda dari tadi teman-teman. Coba dong pengertiannya, coba pengertiannya dong. Nanti kalau udah diblokir pada nge-WA, kenapa diblokir, kenapa diblokir. Ini Yanto sama Teddy Muslim apa Kristen? Halo. Maaf bang, turunin aja bang, salah ketik, sorry. Coba diperhatiin. Kalau misalkan ke multi minta naik, dibatalin aja, diperiksa, dibatalin. Jangan sampai 50 lebih minta naik muslim semua. Tadi 60-an. Siap, belegug siap. Ini Yanto muslim apa Kristen Yanto? Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Ini ujian Gurunda. Ujian kan, ujian. Jangan Ujian, sampai Gurunda betul. yang marah loh. Kalau saya nggak apa-apa, kalau marah saya nggak apa-apa. Kalian mau benci ke saya nggak apa-apa, bodoh amat. Emang gua pikirin. Jangan sampai Gurunda yang marah. Di sini aja Kang, sini aja Kang. Ayo mana yang muslim minta naik lagi, gua blokir loh. Nggak ada sabar-sabaran kayak gini, nggak ada sabar, nggak ada, udah kayak gini mah. Ngeganggu Udah tiap sejam hari lebih loh. soalnya. Iya. Kalau di komal-komal teman kita muslim kayak gini juga nggak? Aman, di room lain aman Gurunda, saya perhatiin aman, cuma di Gurunda aja, kayaknya sabotase ini kayaknya ini. Halo Elang Jawa, Muslim apa Kristen? Elang Jawa. Sama itu ini Pak, apa? Itu oten sebenarnya supaya rumbang Juma nggak rame. Udah nanti Muslim lain minta naik, ngikutin Bang. Udah di bawah aja Bang.
Biar kita yang kondisiin di sini. Ayo teman-teman Kristen, ayo minta naik teman Kristen, ayo sini naik. Marai Kang, marai. Nanti kalau ditanya siapa yang suruh marai, bilang aja aku. Nah ini pasti Kristen nih. Salib, selamat malam Salib. Halo, malam. Ya, buka kameranya. Jangan. Buka. Suaranya siapa? Enggak, ini siapa ini suara itu? Mau diskusi ini temanya nih. Muslim jangan naik. Ini Bang siapa itu? Nah, kayak namanya ganti. Halo Bang Zuma. Halo juga. Sepi ya? Banyak yang gak jelas ini. Iya betul abang. Katolik Protestan abang ini. Karismatik. Saya Krislam Bang. Saya Waduh, dulu di Krislam. dulu namanya saya Krislam maksudnya. Saya dulu di gitu. Bang Arif sama Bang. Iya, dulu abang sering, cuma nggak mau open cam aja bang. Kameranya ke belakangin aja nggak apa-apa bang, nggak ke muka juga. Iya, kamu namanya ganti nih, siapa ini dia ini, saya tahu suaranya ini. Ya, saya nggak mau open, saya mau gini aja bang, diskusi santun lah. Iya, kalau beliau nggak ngehujat Gurunda, izin saya di bawah Gurunda udah aman ini. Jangan di bawah. Bentar. Di atas saja. Iya bang. Gimana bang Ya, Salim? Kabarnya sehat? Ya beginilah. Saya room saya dimasukin Bang Cuma terakhir langsung rungkat. Ya makanya abang jangan bikin. Nggak kuat room saya. Jangan naikin teman-teman Kristen yang ngehujat makanya bang. Ya saya ya pokoknya saya naikin, pokoknya jangan hujat lah gitu aja. Gimana bang? Temanya bentar diganti dulu. Nah ini ajaran sesat. Apakah Islam atau Kristen yang ajaran sesat? Mungkin seperti itu ya Gurunda. Iya. Oke, saya izin di bawah biar hatuha mantau di bawah. Oke, assalamualaikum Gurunda. Semuanya awas ya. Jangan naik saya blokir loh. Belegung sih ya. Silakan. Halo abang. Silakan. Iya. Aduh, saya yang nanya ini atau yang ngomong atau gimana ini? Bentar bang. Nah. Karismatik ya? Iya, saya karismatik bang. Karismatik. Oke, silakan abang. Kita bahas tema ini biar agak-agak ringan gitu. Silakan. Apa ini Islam atau Kristen sesat? Jadi kalau bilang sesat ini kita enggak. Saya rasa semua mengajarkan hal kebaikan ada ya pasti ya, maksudnya. Tapi kalau dibilang sesat ini berarti ada yang benar ya bang, betul ya? Iya. Benar itu, ini maksudnya sesat atau benarnya ini gimana ini bang? Mungkin dikasih clue gitu, paling enggak. Iya, jadi kalau saya memandang dua agama ini bang, kita lihat Yesus kan yang datang tuh ke tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Islam mengakui adanya sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel, lahir tanpa ayah kan gitu. Kristen juga demikian. Artinya sama-sama kita Kristen dalam arti kata Katolik apapun sektenya kan ya. Sama-sama kita mengakui bahwa pernah datang seorang yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Nah, beliau datang berpesan agar waspada
kepada penyesat. Di mana penyesat ini akan menyesatkan banyak orang. Kan gitu. Nah, artinya penyesat ini pasti berkarya di antara salah satu dari dua agama ini. Islam atau Kristen. Karena setelah Yesus, dua agama ini yang nongol. Kristen dulu, Katolik dulu, baru kemudian di abad ke-7 muncul Islam. Artinya bahwa ketika Yesus berpesan kepada sahabatnya agar waspada kepada penyesat, saya melihat bahwa penyesatnya itu datang memakai nama Yesus Kristus, Bang. Penyesatnya datang memakai nama Yesus Kristus dan menyesatkan banyak orang. Gimana menurut saudara? Di Matius 24 itu ada tertulis, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesat yang memakai namaku ini akan menyesatkan banyak orang. Maka salah satu dari agama ini ya pasti menggenapi nubuatan akan datangnya penyesat tersebut. Silakan, Bang. Ya. Halo? Silakan. Jadi sebenarnya sesat ini kan sesuatu hal yang tidak baik ya. Betul ya, Bang? Betul. Tetapi sepertinya ada sesuatu hal yang istimewa. Kalau saya lihat ini kan kita bicara sesat ini kan bukan hal-hal yang biasa lah maksudnya. Betul gak sih? Betul, betul. Nah, kalau mungkin kita lebih ke apa ya istilahnya sesuatu hal yang bersifat keimanan gini kan kita berbicara sesuatu hal yang spiritual ya. Jadi sesuatu hal yang memang setelah kita meninggal ini apa yang kita nanti arahnya kita kemana kan begitu, Bang? Betul ya? Betul. Sepakat nggak? Nah, jadi bukan hal yang pada saat kita hidup ini, maksudnya endingnya kita ini kemana setelah kita sudah tiada lah. Nah, mungkin kalau di luar sana sih banyak yang berkata ya, oh begini begitu gitu. Tetapi kalau saya katakan mereka sendiri pun belum pernah mengalami, betul nggak? Secara pribadi bahwa mereka betul nggak endingnya ke sana? Kan kita memang sudah harus tiada baru tahu. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui pada saat kita sudah tidak ada lagi bahwa itu hal menjadi suatu kebenaran? Otomatis ini kan hal spiritual, hal rohani dan memang kita nggak bisa jangkau. Karena kematian itu kan sesuatu hal yang memang di luar kemampuan manusia ini sendiri. Betul nggak? Betul. Nah, bagaimana caranya? Otomatis kita membutuhkan yang namanya Tuhan ini. Karena dia yang membuat kita, yang menciptakan kita. Kan begitu? Iya. Sepakat nggak? Sepakat. Nah, sehingga menurut saya kita harus mencari yang namanya Sang Pencipta kita ini seperti apa. Karena percuma kita mau lari kepada siapapun, mereka pun kita mau berbicara begini begitu belum tentu dia mengalami. Belum pasti dia mengalami secara pribadi. Mungkin hanya sekedar pengetahuan aja, atau mungkin pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tapi pengalaman pribadi secara langsung pada saat dia tidak ada, dia belum bisa menjangkau. Nah, bagaimana cara kita kembali kepada Sang Pencipta? Nah, di situ kita baru bisa mengatakan ini suatu hal yang absolut, maksudnya ini benar. Nah, bagaimana caranya kita ingin menjangkau kepada Tuhan ini? Nah, otomatis kita perlu sesuatu hal yang memang sudah disediakan atau memang sudah jelas, yaitu bersifat keagamaan.
ada agama Kristen, agama Islam, dan lain-lain. Nah, tetapi di sini kan kita melihat yang mana ini yang benar. Kembali lagi ke Sang Pencipta ya, bukan kita bicara lagi soal dari sisi lainnya, dari Tuhannya ini. Ini yang mana yang benar? Apakah Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Islam, atau yang lain? Betul nggak? Iya. Saya kalau iya masih mau. Silakan, Sir. Oke. Jadi sebenarnya Tuhan itu kalau menurut saya, Tuhan itu sudah menyatakan keberadaannya. Tuhan itu sudah memperlihatkan kemudian kebesaran dan kekuasaannya. Jadi Tuhan tidak perlu dipilih dan dipilah. Bila mana kita menggunakan akal. Tuhan itu sudah sangat jelas yang mengatur alam ini, yang menciptakan segala-galanya. Jadi apa yang kemudian terjadi sebelum, sekarang, dan yang akan datang, itu Tuhan sudah menyatakan diri dan memperlihatkan. Dengan adanya kita, Tuhan menyatakan dirinya. Nah sekarang kalau masih ada keinginan-keinginan untuk mencari Tuhan, untuk menentukan oh ini Tuhan nih karena dia mampu berenang dari Jakarta ke Makassar tanpa alat bantuan, itu masih standar apa ya, anak-anak kecil lagi cari koin. Sebenarnya Tuhan itu nggak perlu lagi kita lihat ini kayaknya sih Bukan iya, gimana? bukan kita ingin berbicara soal mencari Tuhan dengan standar rohani yang memang masih imannya kita ini masih kekanak-kanakan. Bukan. Iman kekanak-kanakan, iman ini kan ada levelnya. Nah, kalau misalnya kita memang sudah level, sama juga di Islam kan ada tingkatannya. Nah, kalau iman kita memang betul-betul sudah mengetahui atau memahami tentang Tuhan yang benar, pasti itu ada hubungan secara pribadi dengan Tuhan itu sendiri. Nah, bagaimana kita ingin memastikan yang kita ketahui itu dia lewat hubungan secara pribadi, bahwa kita menyatakan itu yang kita tahu dari agama tersebut, informasi tersebut itu klik gitu loh, cocok. Entah dari perbuatan, entah dari informasi yang ada sebelumnya, yang dimana kita masih imannya kekanak-kanak. Nah, hal-hal seperti itu yang maksud saya, itu bisa menjadi poin istilahnya bahwa itu menjadi suatu kebenaran. Jadi bukan hal-hal yang memang bersifat yang tadi Bang Zuma bilang yang ya istilahnya sesuatu hal yang nggak penting. Itu sangat penting untuk menunjukkan arah kita itu yang mana ini yang benar. Karena kalau misalnya dibilang Tuhan Sang Pencipta, banyak agama manapun mengklaim Tuhan itu pasti Sang Pencipta. Jangankan itu, secara kamus sendiri, kamus apapun menyatakan Tuhan itu, Allah itu dia sendiri adalah Sang Pencipta. Gitu loh. Tidak ada yang bilang dia seorang nabi atau seorang abad, tidak ada. Semua pasti menyatakan Sang Pencipta. Seperti itu, Bang. Oke. Jadi saya belum selesai tadi, udah dipotong. Artinya Anda belum dengarkan sampai akhir penjelasan saya. Jadi sebelum orang Kristen menyembah anak orang, sebelum orang Hindu menyembah sapi misalnya, atau orang Buddha menyembah patung misalnya, atau umat Islam menyembah sang hakikat yang ada misalnya, Tuhan itu sudah ada. Jadi ngapain lagi cari, oh ini Tuhan turun jadi bayi, oh ini Tuhan turun menjadi boneka, oh ini Tuhan. Nggak ada yang kayak gitu-gitu, nggak ada. Jadi tema kita agama mana yang sesat. Dari segi konsep bertuhan aja udah ketahuan yang sesat itu seperti apa. Tuhan itu sudah ada. Pencipta langit dan bumi itu ada. Sekarang manusia ini tidak menggunakan akal untuk menggapai itu. Sehingga mereka Bang Zuma,
Maaf. Yang dikatakan sesat ini yang mana ini? Saya masih Yang bingung, sesat abu-abu. itu yang menyembah makhluk. Seperti apa? Menyembah makhluk. Menyembah ciptaan Tuhan. Itu sesat itu, Bang. Jadi maksudnya kalau kita menyembah, kan ada ya beberapa keimanan yang lain juga ada yang menyembah manusia ya. Maksudnya dia memuja gitu. Bagaimana menurut Abang? Menyembah, mempertuhankan, mengilahkan. Jadi pencipta yang tadinya tak terlihat, digambarkan pencipta itu turun ke bumi memperlihatkan dirinya dalam bentuk makhluk. Itu sesat itu. Abang pernah lihat nggak dalam bentuk kerajaan banyak yang memang sistem menyembah juga mereka sebagai raja. Bagaimana itu? Apakah termasuk sesat mereka? Siapapun yang memvisualisasikan Tuhan, meminikaturkan Tuhan, membentuk Tuhan dalam bentuk makhluk, sesat. Pasti sesat. Karena Tuhan itu tidak terbatas. Oleh karena itu ketika ada orang yang membatasi Tuhan dengan membentuknya seperti manusia, seperti sapi, harimau sepotong, manusia sepotong, itu sesat. Karena Tuhan maha suci dari segala unsur ciptaan. Karena dia adalah sang sumber, dia adalah pencipta. Maka segala sesuatu yang dicipta itu bukan dia, tetapi ciptaannya. Makanya saya katakan agama sesat itu adalah ketika mereka orang-orang yang tak mampu menerawang tentang Tuhan, lalu kemudian menciptakan Tuhan-Tuhan mereka sendiri dengan menyusun berita-berita atau cerita-cerita atau keadaan-keadaan yang mereka katakan bahwa ini pasti Tuhan. Sehingga manusia pun dikatakan dua natur, natur manusia, natur Tuhan. Kenapa? Karena ketidakberdayaannya untuk mencapai dan menggapai Tuhan yang sesungguhnya itu. Tuhan itu maha melihat, maha mendengar. Maaf, Silakan. potong. Jadi gini, kalau kita berbicara Tuhan itu sebenarnya bagaimana cara kita bisa menggapai dia sih? Menurut Abang, apa caranya, gimana caranya? Sebenarnya dengan kita mengatakan wahai Tuhanku yang maha pencipta, kita sudah menggapainya. Karena Tuhan itu maha melihat, maha mendengar. Duhai engkau zat hakikat yang maha pencipta, satu-satunya pencipta. Mendengar enggak Tuhan itu? Ia mendengar. Melihat enggak? Ia melihat. Tapi kalau Tuhan kemudian kita bentuk dalam sebuah ruangan, kita ciptakan Tuhan kita dalam ruangan, kita simpan dia di pojokan, itu bukan lagi Tuhan. Itu udah sesat itu. Jadi cukup dengan kita berbicara dalam hati aja. Itu kita udah. Gini Bang Juma, maksudnya misalnya saya ingin menggapai Bang Juma. Contoh Bang Juma ingin menggapai saya. Diskusi secara lebih dekat lagi, mungkin tadi Abang bilang bisa open cam. Nah, maksudnya seperti itu Bang. Apakah kita menggapai sesuatu itu hanya cuma kita ngomong doang? Ini Tuhan. Ini Tuhan. Bukan kita sedang berbicara tentang makhluk. Kalau Anda dengan saya, Anda harus ke Makassar untuk menemui saya. Tapi yang namanya Tuhan, enggak. Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi ketika hamba-hambanya memanggilnya, Tuhan maha mendengar, maha menyaksikan, maha melihat. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Benar, berarti ini secara nggak langsung nggak fair dong. Kita sama manusia kita bisa menggapai seperti itu, sama Tuhan kita nggak bisa, nggak fair ini. Nah itulah yang disebut ruang iman. Itu yang disebut ruang iman. Percaya, yakin sepenuh hati tanpa melihat. Kalau sudah melihat itu bukan iman lagi. Ini pulpen. Apakah saya beriman kepada pulpen? Enggak. Saya percaya ini pulpen. Tapi secara nggak langsung, Abang percaya nggak kalau tanpa melihat saya, Abang percaya nggak bisa? Cukup nggak dengan seperti itu? Sedangkan manusia aja, kita bisa percaya orang ini ada dengan mendengarkan suaranya. Rasa manis itu tak nampak oleh mata,
Tapi bisa kita rasakan, rasa manis itu ada dengan kita merasakan. Dengan kita melihat, bukan merasakan lagi. Kita melihat, ini nadi kita tersusun dengan rapi, alurnya kemana-kemana. Kita sudah melihat Tuhan itu ada. Bukan kita yang menyusun ini. Ini yang nyusun ini siapa? Emak kita, bapak kita, bukan. Tuhan kita. Berarti Tuhan kita itu dekat. Dia yang mengatur, dia yang meliputi segala sesuatunya. Bukan kita yang mengatur roh kita ini. Bahkan sampai hari ini, sejak kita lahir sampai kita mati, kita tidak kenal roh itu kayak mana. Sementara roh itu adalah kita sendiri. Namun kita tidak mengenalnya. Padahal dekat kali kita dengan roh itu. Tapi kita tidak mengenalnya. Apalagi penciptanya. Oke. Jadi kalau misalnya abang lari ke, ini konteksnya abang lari ke spiritual banget, maksudnya ke roh kan ini. Nah ini sudah di luar jangkauan ini. Maksud saya gini, bagaimana kita ini manusia aja sama manusia bisa menggapai secara, maksudnya bisa menyatakan diri kita. Apakah Allah ini nggak sanggup, Tuhan Allah ini? Justru Tuhan itu menyatakan dirinya dengan menciptakan kita, Bang. Bukti Tuhan menyatakan, bukti Tuhan dekat dengan kita, ya ini kita ini. Kita ini siapa? Benar, Bang. Berarti kalau abang menyampaikan seperti itu, saya juga mengklaim bahwa Tuhan Allah saya juga menciptakan Allah saya. Kan saya sudah bilang, abangku, Tuhan kita itu sama, satu. Pencipta kita itu satu. Udah aku bilang Tuhan itu kan tidak mungkin dua, tiga. Tuhan yang ada di Anda itu adalah Tuhan yang ada di saya. Cuman ada di antara kita yang berkhianat dari Tuhan. Menciptakan Tuhan-Tuhanan baru. Gitu loh. Kan udah aku bilang. Bukan cuman kulit saya, urat-urat saya bukan. Yang nyusun urat Anda itu Tuhan. Tuhan kita, Bang. Pencipta kita. Oke, kalau misalnya itu menurut abang, Tuhan kita ini sama. Kalau memang abang berkata bahwa ada manusia yang berkhianat, bahwa menyatakan dia Tuhan, oke lah. Tapi begini bang, bagaimana bisa menjamin bahwa Tuhan yang kita sembah ini, kalau konteksnya mengikuti abang tadi, apa jaminannya bang? Nah, bahwa jadi Anda harus akui dulu, kita nggak perlu mencari Tuhan. Tidak perlu cari Tuhan. Karena Tuhan itu sudah ada. Dan Tuhan itu meliputi segala sesuatunya. Lalu bagaimana cara kita berhubungan dengan Tuhan? Sementara kita nggak bisa melihatnya. Tapi kita merasakannya. Makanya kita beragama. Di agama inilah kita temukan cara berhubungan dengan Tuhan kita yang benar-benar tersebut. Makanya di Islam itu Anda ke masjid, ada nggak di sana karikatur Tuhan, patung Tuhan? Nggak ada. Orang-orang berbondong-bondong siang malam 24 jam ke masjid, bergantian mereka silih berganti. Allahu Akbar, duhai Engkau yang Maha Besar. Udah sujud menyembah. Udah, tidak ada kemudian Tuhan dibentuk di sana. Tuhan begini, Tuhan bergonong, nggak ada. Hakikat Maha Suci itu yang kita sembah. Lalu bagaimana caranya kita beribadah? Diajarkan oleh utusannya. Itulah para nabi, itulah para rasul. Gini bang, kalau misalnya abang bilang lari kepada agama, apakah agama ini ciptaan Allah itu sendiri? Ada agama yang diciptakan oleh Allah itu sendiri. Dan ada agama yang dibuat-buat oleh manusia. Itulah yang saya katakan. Agama yang dibuat-buat oleh manusia pasti bertentangan dengan akal. Pasti bertentangan. Kenapa? Pencipta langit dan bumi gak perlu dicari. Kenapa? Allah sudah menciptakan akal sebagai alat yang langsung connect dengan pencipta. Dan juga ada satu lagi, yaitu roh. Jangan mencari Tuhan deh. Cari ruh kita aja dulu. Yang kita ajak tidur, yang kita temani tidur, yang sama-sama kita merasakan lapar, yang sama-sama kita ngomong nih sekarang nih. Bisa nggak kita temui? Bisa nggak kita ruang lingkup roh itu bisa nggak kita tahu? Nggak tahu kan? Tapi ada nggak roh itu? Ada. Mana roh itu? Ya ini yang sedang bicara.
Bisa kita lihat? Nggak bisa. Berarti kemampuan kita untuk sampai kepada Tuhan kita itu tidak bisa dengan mata, nggak bisa dengan kuping, nggak bisa dengan jasad ini. Tapi dengan apa? Dengan iman, dengan akal. Itu. Nah, abang ini berarti kan sudah masuk ke agama ya, berarti ya. Nah, nanti ada memang ciptaan Allah itu sendiri dari agama tertentu. Nah, Allah menciptakan agama tertentu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau memang agama itu sudah memang dari sejak awal diciptakan oleh Allah itu, pertanyaannya kenapa manusia ini harus ada bermacam agama, harus berbeda agama, bahkan agama yang memang abang anut ini tidak sejak awal, bang, diciptakan pada yang namanya pada saat mula penciptaan. Abang, agama itu sebenarnya, kalau akal kita ini sudah berfungsi, itu sudah ada pada diri seseorang. Apa agama itu? Sesuatu yang tidak kacau. Apa itu? Ada dua pada diri manusia. Kedamaian, kekacauan. Itu potensi yang ada pada kita manusia. Kita bisa damai, kita bisa kacau. Nah, agama yang benar adalah agama yang membuka dua ruang tersebut. Ada kebenaran, ada kejahatan. Nah, kemudian ketika dua hal ini seiring sejalan, maka Tuhan kemudian mengutus pengajaran. Ini yang harus kamu lakukan sehingga engkau benar dalam hidupmu. Nah, sekarang ketika berbicara mengenai agama, kan yang pertama harus kita ajarkan di sini adalah konsep bertuhan, kan? Ketika saudara mengatakan, maksudnya abang tadi bilang ada agama tertentu yang sudah diciptakan oleh Allah ini. Yang saya tanyakan, kenapa tidak pada awal mula penciptaan itu? Sudah ada kita beragama, satu agama ya memang sejalan sampai sekarang. Gitu loh maksudnya. ada bang, ada yang sejalan dengan abang dengan saya itu ada agama. Dan Anda tahu agama itu. Siapa itu agama? Agama yang mana itu? Agama yang tidak kacau mana itu yang mengajarkan itu? Satu Tuhan. Satu Tuhan, pencipta langit dan bumi. Cuman satu. Tuhan yang maha suci, maha tinggi. Yang tempat kita seluruhnya bergantung di sana. Sebentar, bukannya Pak, digantung orang. Satu Tuhan ini kan masih abstrak, Bang. Mungkin bisa lebih detail lagi gitu loh. Apa itu? Tidak abstrak, itu konkret, jelas. Pencipta langit dan bumi gak mungkin banyak. Gak mungkin ada 3, ada 4, ada 5. Pasti satu. Ya mengatur alam semesta ini pasti satu. Gak mungkin semua 2. Agama mengklaim bahwa Allahnya itu menciptakan langit dan bumi. Itulah yang saya katakan agama yang satu itu. Itu. Sekarang yang Anda anut adalah apakah bertuhan satu? Kan tidak. Di agama Anda kan 3 pribadi kan? Trinitas, Tritunggal. Itu yang cacat. Yang menodai kesucian Tuhan. Saya nggak masuk situ dulu Bang. Ini masuk ke agama dulu. Agama yang maksudnya abang diciptakan oleh Allah ini. Kenapa dia nggak sejak semula gitu loh maksud saya. Kenapa dia harus muncul di abad tertentu. Itu loh. Loh. Agama ini sudah ada dari sejak Nabi Adam. Agama ini apa? agama yang agama apa itu Bang? Damai sejahtera. Jalan damai sejahtera. Ketika Tuhan memerintahkan Adam, jangan kau makan ini. Sebab kalau kau makan ini kau kacau. Kau mati. Kau tidak damai. Agama itu sudah ada. Yaitu ajaran jalan damai. Yang damai sejahtera. Itu sudah ada. Adam, kalau kau nggak makan ini, kau akan damai saja dalam hidupmu. Nah, Adam lakukan pelanggaran. Itulah agamanya. Agama damai sejahtera. Yang mensejahterakan, yang mendamaikan Adam ketika dia tunduk patuh berserah diri kepada perintah Tuhannya. Damai dia. Tak akan pernah kena maut kalau dalam konsep Kristen. Itu Bang, sudah kalau ada. bukannya maksud di agama abang hanya agama Islam ini yang hanya bisa menjadi Islam satu itu kan agama damai.
Makanya dikatakan ketika datang Nabi Muhammad tidak dikatakan agama baru. Dia mengatakan pada hari ini kusempurnakan agamamu. Artinya apa? Agama ini tadinya sudah ada ajarannya dari sejak Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad. Yesus pun mengajarkan itu kan, dia kan juru selamat kan dia. Juru selamat artinya juru yang mendamaikan manusia. Tidak membinasakan manusia, tidak membawa manusia kepada keraguan-raguan, ambigu. Ajaran yang kemudian enggak jelas. Tapi Yesus itu jelas ajarannya. Hanya menyembah kepada satu Tuhan pencipta langit dan bumi. Cara menyembahnya Yesus ajarkan. Sujud. Cara mensucikan diri, tahir. Masuk rumah ibadah, membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh wajah. Sujud dalam beribadah. Jelas itu. Ketika ada perintah jasad, apa yang dilarang kepada jasad? Jangan jasadmu masuk makanan ini. Jangan jasadmu masuk minuman ini. Bagaimana dengan tubuhmu? Potong kukumu, sikat gigimu, cukur rambutmu, potong nonotmu, kulub, sunat. Kan sudah ada ajaran damai sejahteranya dari Yesus. Kenapa nggak diikutin ajaran itu? Karena itu jelas ajarannya. Damai sejahteranya Yesus apa? Hidup kekal. Gimana caranya mendapatkan hidup kekal? Yakini yang mengutus Yesus satu-satunya Tuhan. Dan yakini Yesus sebagai wakil Tuhan, duta Tuhan, utusan Tuhan. Selesai. Damai sejahtera. Sederhana sebenarnya. Bang, damai sejahtera. Ya memang kalau itu saya setuju ya. Cuma gini Bang, kalau kita merujuk kepada keimanan Abang Islam, itu kenapa harus muncul di abad ke-7 Bang? Sekali lagi abangku, Islam datang itu dari sejak Adam alaihissalam. Sesuai dengan takaran kemampuan Adam pada zamannya. Islam datang step by step untuk disempurnakan. Pada zaman Nabi Musa sudah ada Islam itu. Zaman Nabi Daud, Salomo, Yesus, Islam itu sudah ada. Juru selamat, selamat, shalom, salam, Islam. Itu bahasa serumpun. Makanya Yesus mengatakan apa? Masih banyak yang ingin aku ajarkan tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Masih banyak. Berarti belum sempurna kan? Baik. Tapi ada masa di mana ajaran itu sempurna. Dialah yang akan datang mengajarkan segala sesuatunya. Nah itu baru Islam itu disempurnakan. Oke. Sekarang kita merujuk kepada ajarannya. Nah, apakah menurut Abang ini dia bahwa menurut Abang ajaran Islam ini apakah ajaran sesuai damai sejahtera yang Abang bilang atau tidak? Sesuai dengan damai sejahtera. Itu udah pasti itu. Udah pasti. Kami sholat ada perintah dari pencipta langit dan bumi. Puasa ada perintahnya. Kami bertauhid, seluruh yang kami lakukan ada perintah dari pencipta langit dan bumi. Andai saja Nabi Muhammad itu orang cerdas, orang pintar, bisa membaca, bisa melakukan penelitian, penyelidikan, menyusun berita-berita, melakukan kemudian penelitian terhadap kesaksian-kesaksian, lantas kemudian disusun, lalu susunan-susunan buku-buku yang dia susun ini direvisi, dikoreksi, direvisi, maka kami akan keluar dari ajaran Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad orang tidak terpelajar, sendiri hidup di tengah-tengah kaum jahiliyah, tidak hidup seperti peradaban Romawi, Yunani, Mesir, India. Beliau benar-benar di tengah-tengah kaum jahiliyah. Lalu kemudian menceritakan tentang Adam, menceritakan tentang Nabi Abraham, menceritakan tentang Nabi Musa, tentang Nabi Isa, tanpa dia belajar, tanpa kemudian dia mengetahui apa itu Musa, apa itu Abraham. Seketika itu datang ajaran begitu sempurna kepadanya dan dikatakan dari langit. Maka kami mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi ketika mengutus hambanya itu tidak membawa kitab dari langit turun ke bumi, tetapi hambanya lahir di bumi, lalu besar, ditunjuk sebagai perwakilan, sebagai manusia suci untuk mengajar kaum manusia ini. Dan itulah yang kami imani. Hukumnya jelas seluruhnya damai sejahtera.
Tidak ada yang kami ragukan. Apa yang kurang dari Islam ini? Gak ada yang kurang, Bang. Kalau dikatakan memang ini abang kan masih rujuk ke namanya bahasa Islamnya ini, Bang, kata Islamnya ini. Tapi yang saya minta contoh dari Allah itu sendiri menyatakan dirinya bahwa Dia itu memberikan damai sejahtera, mengajarkan damai sejahtera. Apa itu, Bang? Damai sejahtera di Islam itu tidak boleh berdusta, tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina, nggak boleh nyakitin orang, harus pemaaf, mengasihi orang lain, membantu orang lain, dan seterusnya. Kurang apa di Islam ini? Semua sudah diajarkan. Nah, apakah Allah itu memberikan contoh? Kok Allah memberikan contoh? Allah bukan makhluk. Yang memberi contoh itu adalah utusannya Nabi Muhammad. Sebagaimana Yesus memberikan contoh, sebagaimana Musa memberi contoh, sebagaimana Abraham memberi contoh. Bukan Tuhan yang memberi contoh. Itu lagi, jangan dinodai kesucian Tuhan. Anda ingin mengatakan mungkin Tuhan turun ke bumi oh itu ajaran paganisme. Itu ajaran politeisme, ajaran penyembahan terhadap dewa-dewa. Kalau agama yang benar, damai sejahtera itu, Tuhan menciptakan akal. Akal disimpan di kepala setiap manusia. Lalu Tuhan mengutus ajarannya melalui malaikat, melalui para nabi. Akal yang menelaah. Bagaimana kami beribadah? Salat misalnya, ya utusan Tuhan itu yang mencontohkan. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Wahai manusia, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya kami melihat Nabi kami salat, ya kami salat, melakukan mengikuti contoh beliau. Karena beliau adalah wakil Tuhan di atas muka bumi ini. Nah, sekarang kalau abang mengatakan bahwa Allah tidak mampu menunjukkan. Jangan begitu. Jangan Anda mengatakan tidak mampu. Jangan begitu. Jangan gunakan cara-cara Paulus di sini ya Bang. Tolong kita saling menghargai. Jangan pakai cara Paulus yang suka menipu di setiap dia mengajar. Oke? Saya tidak pernah mengatakan Tuhan tidak mampu. Tuhan itu maha suci. Tuhan itu bukan makhluk. Kalau Tuhan Anda mampu jadi manusia, berarti Tuhan Anda juga mampu jadi setan. Bukan. Artinya ini loh. Yang kalau tunggu dulu, saya ingin tahu sejauh mana Anda menggunakan akal sehat. Apakah Tuhan itu sama dengan manusia? Itu dulu. Sekarang gini Bang, Allah itu kan ya, masih tajam sekali pengajaran Paulus di Anda, licik seperti ular. Jangan kayak gitu. Saya tanya, apakah Tuhan dengan manusia itu sama? Tuhan sama Allah lebih maha kuasa. Dia selalu melakukan apa yang manusia bisa melakukannya. Oke, baik. Maksud Anda Tuhan Anda bisa jadi manusia, itu kan yang Anda ingin sampaikan. Iya kan? Yang jelas Allah itu maha kuasa dan dia sanggup melakukan manusia yang mengerjakannya. Oke, baik. Sekarang coba fungsi otak Anda nih, saya ingin uji. Tuhan itu ketika maha segala-galanya, ya, yang namanya Tuhan, Dia mampu menciptakan manusia tanpa ayah, atau Tuhan mampu menjadi manusia yang adalah ciptaan. Kira-kira akal Anda kerja di mana? Ini enggak Bang, ini kita enggak mau muter-muter Bang. Tapi poinnya saya enggak muter-muter. Saya mengatakan kepada saudara, Tuhan yang Maha Kuasa ini, apakah Dia berkuasa menciptakan manusia tanpa ayah, atau Dia berkuasa menciptakan dirinya menjadi manusia? Enggak, saya enggak mau ke situ Bang. Cuma bicara. Kenapa ketika saya ingin mengorek bahwa ajaran Anda itu tidak benar, Anda tidak mau ke sana? Kan itu yang Anda jual tadi barusan kan? Apakah Tuhan yang Maha Kuasa ini mampu dengan kuasanya menciptakan manusia lahir tanpa ayah? Atau Tuhan yang Maha Kuasa ini mampu menciptakan dirinya sendiri menjadi bukan Tuhan yang turun ke bumi tanpa ayah?
Coba gunakan akal Anda. Itu hal Coba. yang berbeda, Bang. Hal yang berbeda. Ini kita Enggak. Coba gunakan akal Anda saja. Ketika Anda bertuhan, maka Anda tidak akan pernah menggantikan kemuliaan Tuhan ketika Anda menggunakan akal. Tapi ketika Anda tidak menggunakan akal, maka botol aqua pun bisa Anda tuhankan. Ini bahayanya nih. Aku titipkan akal kepadamu. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Mengapa engkau tak menggunakan akal? Masakan kau percaya aku menciptakan diriku sendiri menjadi bukan Tuhan? Hanya gara-gara kau melihat aku keluar dari kubur menjadi Tuhan? Bukankah aku berkuasa menciptakan manusia tanpa ayah? Kenapa kau imani aku dengan akalmu yang begitu bagus aku ciptakan lebih dari binatang? Kau pakai akalmu itu dengan mengatakan, dengan mengimani, aku turun menciptakan diriku menjadi makhluk yang tak berdaya. Demi untuk nafsu bahwa dosa-dosamu ditebus dengan aku mati di atas salib. Oke, saya jawab. Inilah yang saya katakan bahwa hanya Islam yang masuk akal. Makanya tema saya pilih nih, Islam untuk Kristen yang sesat. Benar, Ayo. gini, kalau abang berbicara soal tentang konteks dia pada saat menjadi manusia, itu hal yang berbeda. Nggak bisa kita. Oh, nggak bisa. Sebentar. Makanya saya bertanya sama saudara. Saya bertanya nih. Tolong dihargai pertanyaan saya. Saya sudah ketiga kalinya nih bertanya nih. Pencipta langit dan bumi yang maha kuasa yang saya katakan tadi adalah Tuhan Anda juga. Yang Anda gantikan dengan ciptaannya. Apakah dia berkuasa menciptakan manusia lahir tanpa ayah? Atau dia berkuasa menciptakan dirinya sendiri. Menjadi manusia, menjadi bayi yang tak berdaya. Dengan berhenti menjadi Tuhan. Melainkan menjadi manusia. Silakan. Ya, jadi berbicara pada saat menjadi manusia itu hal yang memang berbeda. Karena apa? Pada saat dia turun ke dunia ini menjadi bagian daripada manusia, di situ ada dua kepribadian yang memang dia hadapi. Ada sisi dari Itu Tuhan yang mengatakan atau karangan Anda? Tunggu. Itu Tuhan yang mengatakan atau karangan Anda? Sebentar, saya jelasin dulu ini. Nah, Enggak perlu ajaran gereja sudah tahu. Udah tahu. Yang saya tanya, apakah itu Tuhan sendiri yang mengatakan atau akal-akalan Anda saja? Benar. Ini kita berbicara, kan abang bertanya, saya menjawab iya, dulu. Makanya setelah saya mendengarkan penjelasan Anda itu saya sedikit lagi muntah. Penjelasan ajaran pagan. Saya tanya kepada saudara, ajaran Anda yang barusan Anda sampaikan Tuhan turun nanti akan dua pribadi, itu ajaran Tuhan sendiri atau karangan Anda? Bukan karangan, memang itu. Oke, mana dalilnya Tuhan mengatakan itu? Silakan. Saya singkat aja, saya mau memperlihat bahwa Yesus jelas dia pada saat disalib 3 hari kemudian dia telah bangkit daripada Cuman begitu doang. Hanya gara-gara keluar dari kubur. Udah. Sebentar. Anda di bawah. Anda nggak layak. Di sini bukan tempat menipu. Hanya gara-gara disalib, keluar dari kubur, seketika Tuhan yang satu yang maha dahsyat ini berubah menjadi cencorang. Sana. Jangan ke sini. Di gereja sana, di gereja. Anda bukan level saya. Saya menghargai Anda, tidak buka kamera. Kupikir Anda udah sembuh. Ternyata udah penyakitan. Saya coba untuk merangsang otak kiri Anda untuk berfungsi dengan menjelaskan Tuhan kita sama. Pencipta tidak perlu dicari. Tuhan itu sangat jelas. Tuhan itu maha melihat mendengar. Ngapain kita cari? Tuhan itu sudah nyata. Dengan melihat tubuh kita sudah nyata Tuhan itu. Tapi ternyata Anda tidak bisa sembuh. Anda malah ingin pamer agama pagan buatan Romawi. Sorry kawan, sorry. Saya bukan tidak mau diskusi. Saya butuh lawan diskusi. Tapi bukan yang gila permanen. Oke? Saya butuh lawan diskusi yang lebih mengedepankan akal daripada dogma doktrin. Kalau cuma mau mendogma ke gereja sana. Jangan di sini. Jangan masuk ke komal-komal Islam. Kalau hanya ingin mendoktrin, ingin mendogma, ya, jangan ke komal Islam, apalagi komalnya Bang Suma.
Anda ke gereja, di sana tempatnya mendoktrin. Di sanalah tempatnya Anda mendoktrin, menuai jiwa-jiwa yang suka fantasi, halusinasi. Ke sana. Masakan ada Tuhan turun ke bumi, nanti dia menjadi Tuhan karena disalib. Roma 14 nomor 9, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Saya dan keluarga saya serta turunan saya berlindung pada ajaran paganisme seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Ayo silakan saudara muslim, non muslim maksud saya, yang masih bisa waras silakan naik. Kalau yang tadi itu udah berat. Karena dia sudah pandai menipu diri sendiri. Kalau ada orang teman-teman sudah pandai menipu diri, itu bahaya. Sulit untuk kita sembuhkan. Halo. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Pencet Bang Suma, sorry. Oke bang, oke. Udah kecium tadi bau-bau pagannya kan? Udah mulai masuk agama barat. Siapa yang menyatakan iman Anda barusan Tuhan itu sendiri atau karangan Anda? Muncul. Tuhan turun ke bumi, disalib dan pada hari ketiga keluar dari tanah. Jadi dengan kata lain, sesuai dengan Roma 49, Kisah Para Rasul 2:36, syarat menjadi Tuhan di agama Anda, ya disalib dulu. Gak ada moderator ya? Naikkan dong. HP saya ini hang. Soalnya banyak permintaan teman-teman. Cek. Bisa ya? HP saya blank teman-teman. Oke, normal kembali. Saudara salib, belajar dulu bang, 400 tahun baru hadapi saya. Ajaran pagan Anda tidak akan bisa lolos di sini. Lagian juga Anda nggak mau buka kamera kok. Belajar dulu bang. Tolong kalau bisa Tuhannya sekali-sekali mandikan ya. Ganti celana juga. Kalau bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Saya cuma saran aja sih. Tapi kalau Katolik bagus dia. Ada masa di mana mereka membersihkan Tuhannya.
Mengelap, memberi tisu basah. Besok kalau dicium orang bergantian Tuhannya kan, itu dilap pakai tisu bekas bibirnya yang cium. Ada baiknya dimandikan sih 3 kali sehari biar bersih. Gitu ya Bang ya, Bang Salib. Halo, selamat siang, malam. Saya. Iya, Katolik Protestan Ibu. Lupa aku. Protestan? Cuma lupa saya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo. Jadi apapun dia bisa, yang penting dia bisa memenangkan jiwa-jiwa menjadi pengikutnya. Ya ampun. Jangan kau batasi orang bahas agamanya. Kalau kau katakan, jangan aku bahas agamaku, deritamu. Siapa suruh datang lebih dulu? Sama halnya, kau tidak hanya membahas agama Yahudi, bahkan kitabnya pun kau ambil. Kalau kami mengikuti cara kalian, kami juga mengambil kitab kalian, tempel di Al-Quran kami, tapi najis terlalu lili. Kau tidak cuma bahas agama Yahudi, malah kau ambil kitabnya, kau ambil kitabnya Yahudi, terjemahannya kau pakai, kau tempelkan dalam agamamu, padahal itu bukan kitabmu, itu kitabnya agama orang. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Alfred. Pengen kali disebut kayak Arab-Araban juga. Cici. Allah disebutnya Allah. Kenapa enggak baca one itu juga? Jangan bilang one, one. Yang kau bilang one. Karena Allah kau baca Allah. Giliran kaidah bahasa. Halo. Kenapa Halo. turun terus di rumah? Halo. Halo. Karena kau nggak ada gunamu di sini. Nggak ada guna apa, Kenapa? makanya baca Kau buka kamera, kau diskusi sama saya. Kayak orang menghargai engkau juga menghargai orang, cuma. Altipu. Kau tidak menghargai orang, kau maunya Kamu naik-naik di sini mau ngatur orang, tuyul. enak betul, tuyul kau tiang tuyul. Apamu? Kau naik-naik di sini? Tuyul itu tukang tahayul. Makhluk keluar dari kubur dibilang Tuhan. Lihat anaknya orang dibilang lihat Tuhan. Manusia dibunuh dibilang Tuhan dibunuh. Kau maunya orang jaga keperhatian sedangkan kau bagaimana sih? Kau sama dihargain. Apa? Kau naik di sini naik di sini kau ngapain? Kau tadi naik ke sini mau ngapain kau? Kalau kau mau diskusi baik-baik, ayo diskusi baik-baik. Kau naik di sini merepet ngamuk-ngamuk di sini. Kau nggak tahu umat Islam sudah sejak Indonesia merdeka itu tersakiti dengan apa yang kau lakukan dalam menjalankan agamamu.
Coba kau gunakan istilah-istilah agamamu sendiri. Ngapain kau pakai istilah Islam? Ngapain kau pakai istilah Islam coba? Hah? Kau sanarilah itu. Kalau agamamu benar, ngapain kau niru-niru Islam? Kalau agamamu itu betul-betul dari pencipta langit dan bumi, ngapain kau nikung Islam? Kau pakai istilah-istilah Al-Quran, coba. Hah? Ngapain? Ngapain? Kalau pingin kali menggunakan pakai aja tuh Al-Fuqad. Jangan lebay. Kalau mau naik ke sini, mau diskusi, ayo kita diskusi. Jangan kau ngatur-ngatur. Emang lu siapa ngatur-ngatur? Sudah tidak ada, sudah nggak zaman lagi kau ngatur-ngatur. Kenapa? Komal-komal Kristen di luar sana itu siang malam menghina Islam. Asal kau tahu. Saya tidak pernah menghina agamamu di sini ya. Saya diskusi baik-baik dari tadi. Nih, ku perdengarkan lagi kau ya. Supaya kau tahu salah satu alasannya kenapa kami ada di sini di Komal-Komal. Untuk membahas tentang ini. Supaya kau tahu agamamu itu, orang-orang di sosmed itu membahas Islam itu seperti apa kelakuannya. Nih, ku perdengarkan samamu. Biar kau tahu. Kalau penyihirnya saya tahu Bang Bugi. Tapi kalau tadi apa kata Bang Peyek tadi istilah itu apa? Ali Nujum. Penyihir. Nah, kalau Ali Nujumnya aku nggak tahu Bang. Nggak, penyihir sama apa tadi? Penyihir sama apa? Nujum, Ali Nujum dia. Mantra-mantra. Ali Nujum. Oh, tukang, berarti dia dukun. Masya Allah ya. Dukun. Aduh, pantesan. Saat ingin ditangkap. Saat ingin ditangkap, dia naik ke atas, dia tabrak asbes rumahnya katanya. Ya, malam Manto. Selamat malam Manto. Terima kasih sudah. Iya, selamat malam. Juma. Ini kabarnya Anto Islam Kristen. Saya Islam Muslim. Kalau bapak saya Protestan. Dalam keluarga saya itu terbiasa dengan toleransi, Bang. Oke, sekarang abang naik mau diskusi kah? Ya, alhamdulillah karena diundang. Boleh nggak saya berbagi pendapat tentang toleransi? Bang, di sini Komal diskusi, Bang. Lanjut. Ya izin Bang Anto, mohon maaf Bang. Toleransi tetap Bang. Cuman di sini ruangnya room lintas agama dan beredukasi. Jadi abang kayaknya salah masuk room. Di sini ruang lintas agama Bangku. Iya, mohon maaf Bangku. Saya turunkan ya, maaf Bang ya. Apa-apa, terima kasih. Tapi salam toleransi ya untuk semua. Salam. Teman. Ya, Islam berarti nggak toleransi itu ya. Dia ngomong toleransi tapi nggak ngerti. Kitabnya aja tidak berbicara toleransi kok. Saya akan tunjukkan toleransi itu artinya apa. Dia nggak ngerti arti toleransi. Sekarang dia mengobrak-abrik ajaran Alkitab kita. Ya, kita menjawab. Iya, begini Bang Peyek. Di saat umat Islam waktu saat di Madinah ya sebelum pindah Muhammad itu pengikutnya kan masih dikit. Nah mereka pegang moto lakum dinikum kontol Muhammad di kulum-kulum. Setelah mereka mayoritas penggal lehermu anjing Islam ya. Setelah mereka mayoritas mereka langsung punya moto penggal lehermu jika engkau bertemu dengan orang kafir anjing Islam. Saat kalian masih minoritas kalian pegang moto lakum dinikum kontol Muhammad di kulum-kulum anjing Islam pantewang Allah. Halo Abang. Yang mau bertanya tentang ini Islam yang mulai juga boleh yang berpendidikan dikit lah ya dengan Tuh kau dengar tuh komal-komal Kristen tuh kelakuannya tuh. Ada nggak kau dengarkan tadi kita menghujat di sini? Nggak ada kan? Nah di Komal Kristen itu begitu.
Terus kau mau suruh saya berhenti gitu? Jangan bahas-bahas agamaku. Hei! Kalian minoritas, jumlahnya cuma berapa persen di Indonesia aja, kelakuanmu begitu. Bagaimana kalau kalian mayoritas? Bandingkan kami 87%. Kamu cuma 6%, itu pun dibagi-bagi. Katolik sekian persen, Protestan, Pantekosta, Advent, Saksi Yehova. Jadinya kalian itu cuma 1%, udah cukup pun dibagi-bagi sama kalian 6% itu. Tapi adakah kami kemudian radikal terhadap kalian? Intoleran terhadap kalian? Ada? Gak ada. Sedangkan kalau satu wilayah nih, kalian mayoritas, minoritas Islam di situ, ya tengok aja cenderung terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jangankan kami minoritas, seimbang aja dulu, seimbang. Jumlah Islam Kristen seimbang dalam satu wilayah. Sulit terjadi adanya sesuatu yang kita inginkan tercipta, yaitu kedamaian. Kalaupun ada, itu adalah upaya maksimal yang dilakukan oleh pemerintah. Ya kan? Nah, bagaimana kalau kami yang minoritas? Kalian cuma 1% aja kelakuan kalian begini. Lembaga kalian itu mengambil istilah-istilah Al-Quran. Membawa nama Allah masuk ke dalamnya. Dengan menyebutnya dengan berbagai macam metode. Dan menganggapnya itu adalah sebuah gelar. Penghinaan kurang apa lagi terhadap kami Islam ini? Tapi kami sabar. Terus kami sudah mencoba untuk merajut persaudaraan dengan mengajak kalian berdiskusi. Kalian datang marah-marah di sini. Seakan-akan negara ini punyamu. Seakan-akan Islam ini nggak boleh berkembang. Nggak boleh menyampaikan ajarannya. Yang boleh yang tadi. Menghina Nabi kami dengan penghinaan yang luar biasa. Yang gitu boleh. Setelah menghujat, lari ke luar negeri. Menghujat di luar negeri untuk masuk menghujat Islam yang ada di Indonesia. Itulah kelakuan kalian. Maunya ngatur-ngatur kayak Belanda. Apa karena agamamu warisan dari sana? Sampai kau mau ngatur-ngatur. Kau datang ke sini, kau diskusi. Bawa agamamu, kita bahas di sini. Jangan kau ngatur. Toleransi itu penting. Karena yang menghujat itu dari agamamu, bukan dari agama kami. Paham kau? Dengar dulu. Saya ini orang NTT, kami orang NTT. Nggak ada urusan kau orang NTT, orang gila, nggak ada urusan. Nggak ada urusan kau orang apa, orang apa. Nah, orang kalau nanti jadi Tuhan, gila kau itu. Kau datang nasihati di sini orang sok paten, sok cantik. Emang lu siapa? Komal ini komal diskusi. Kau datang bawa ilmu. Ya, kau datang bawa ilmu. Tapi jangan sakit hati kalau saya lebih banyak paham Bible daripada kamu. Gitu loh. Gak bisa diskusi itu, malampir satu itu tuh. Antimo. Memang gak. Dia bukan mau diskusi. Dia mau menghentikan kita, Bang. Iya. Bang. Mengajarkan agama kita. Dia nggak sadar kalau di mereka itu semuanya penghujat, termasuk Rum si Edi, si Bom, Sopiatul, semuanya Rum penghujat. Kenapa gak dinasihati? Nasihati dulu tuh saudara seiman kalian tuh. Nasihati di sana. Baru datang ke sini. Dasar kesundal. Ayo, otenya mau diskusi aja yang naik, ayo. Ini temanya menarik nih, Islam atau Kristen yang sesat. Ini dua arah nih temanya nih. Ayo silakan, tapi by data ya. Sudah ditulis temanya Kang baik-baik, malah dia mengajak entah apa-apanya dibilangnya. Apalah wanita ini. Silakan yang non muslim naik. Kita diskusi. Gak usah kau ngatur-ngatur. Ya agama kami diajarkan untuk menjalankan agama kami. Salah satu ajarannya adalah faqatilu awliya asyaitan. Gitu. Dan kau turatur. Perlu kau turatur. Kau jalankan saja agamamu. Ya selama kau masih bisa jalankan. Ya, halo Mbak Gemini. Gemini, Muslim apa Kristen? Gemini, Muslim kayaknya ya.
Hampura. Selamat malam Hampura. Pijit kayaknya. Orang Sunda ini Hampura. Muslim. Ayo yang Kristen aja yang naik ya. Yang Muslim jangan minta naik. Yang Kristen aja dong yang naik ya. Ini ada, wah si Geheri ini teman lama saya ini. Ini murid Gurunda ini. Bang Geri ini. Cuma nggak mau open camp Bang Geri ini. So artis lu Geri. Salam. Halo, selamat malam Bang Satria. Sehat lu Ger? Sehat lah Bang. Ya Gimana kabar? temanya ini Ger, temanya ya. Temanya ini Apa tuh? jangan keluar dari tema ya. Wah aku nggak bisa sanggup aku lawan Bang Zoom aku. Lu emang dari dulu pengen jadi murid terus lu sekali-kali. Enggak, aku ngim aja lah ya. Gua pecat jadi pengacara lu. Silakan. Aku belum kalau nyampe mau. ilmunya, udahlah di bawah aja lah. Udah sok bertanya aja ke Gurunda. Saya di bawah. Udah di bawah aja lah Bang Juma ya. Enggak nyampe Lu ilmu. bertanya aja dulu, lu bertanya lu. Udah di bawah aja lah. Oke gini Bang. Ini standarnya tuh gimana ini Bang? Ini enggak terlalu sarkas ini Bang. Apanya Bang? Enggak. Islam atau Kristen yang sesat. Itu kan pertanyaan abangku. Dan dua agama ini kan memberikan kategori sesat. Tokohnya ya, Yesus mengklarifikasikan, memberikan kemudian klarifikasi orang sesat itu gini. Islam juga mengatakan begitu. Orang sesat itu gini. Kan jelas. Nah, sedangkan tolak ukurnya bukan kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad tolak ukurnya maka jelas yang sesat adalah Kristen. Saya ingin berdamai dengan senyaman mungkin bagi saudara kami Kristen. Tolak ukurnya adalah Nabi Isa dalam pandangan kami. Yesus dalam pandangan saudara. Menurut Yesus nih, agama yang muncul belakangan setelahnya kan Kristen dan Islam. Mana di antara dua agama ini penganutnya sesat kan gitu. Kalau gitu nanti Bang ujung-ujungnya jadi subjektif Bang. Berdasar data yang ada. Oke, sekarang gini Bang, kalau kita tarik garis merahnya itu gimana tuh? Benang merahnya gimana coba? Contoh, kan Yesus nih yang jadi dasar pijakan kan? Yesus dengan orang-orang Yahudi tentunya, bukan kita. Yesus berpesan kepada pengikutnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalau udah kebaca kan? Setelah murid-murid datang, yang datang kepada murid mengatasnamakan Yesus, Islam atau Kristen. Sederhana itu. Karena Kristen ini tidak ada pada saat Yesus memberi nasihat. Berarti Kristen pun, dalam hal ini seluruh sekte yang ada, menjadi kandidat penyesat-penyesat atau menjadi kandidat korban-korban dari penyesat-penyesat yang datang memakai nama Yesus. Sederhana bukan? Oke, sekarang gini Bang, itu yang memakai nama Yesus itu maksud siapa itu maksudnya Bang? Oh, dulu siapa itu? Bukan Yesus. Nah, itu. kalau seorang ustadz datang, dia datang membawa Nabi Muhammad. Bukan nama Yesus. Nah, begitu juga di agama saudara. Kalau dia datang kebaktian atau apakah namanya, pasti dia bawa nama Yesus. Nah, kembali kepada pola yang tadi, waspadalah wahai Bani Israel. Murid-muridnya di Bukit Zaitun, Matius 24, nomor 4, nomor 5. 2-3-nya dikatakan, jadi apabila ada orang berkata kepadamu ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Nah, siapa yang datang sering mengatakan ada Mesias ketemu Mesias? Sedikit-sedikit ada Mesias, ada Yesus, ada Kristus. Nah itulah, makanya polanya saya katakan, sering saya berdiskusi dengan teman-teman Kristen, apa kata mereka? Kristen itu, Yesus itu tidak bawa Kristen. Kristen itu bukan agama. Kristen itu Yesus tidak bawa agama. Jadi Kristen itu bukan agama. Sebab Kristen itu, Yesus itu tidak bawa agama. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Oke. Justru dengan nempelnya Kristus di situ, Anda jadi kandidat. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan mujizat-mujizat tanda-tanda sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid orang-orang pilihan juga. Jadi kandidat kan Kristen itu. Jadi gini Bang. Calon. Nah silakan. Jadi Abang ini merujuk kepada yang di Pulau Patmos sama yang di Damsik ya Paulus itu. Itu yang apa ya?
yang apa namanya penyesat itu maksudnya kalau maksud Abang Juma. Sebenarnya titik poinnya itu ada pada murid Yesus. Siapa yang datang pada murid Yesus dengan ngaku-ngaku bertemu dengan Yesus Kristus? Itu aja sih. Nabi Muhammad tidak mungkin ke abad pertama. Tidak mungkin. Tidak mungkin nabiku ke abad pertama. Ada yang bukan bagian dari murid Yesus yang memiliki kemudian ruang yang sangat luas untuk memakai nama Yesus agar mendapatkan pengikut banyak. Datang kepada murid Yesus juga. Bahkan diawali dengan penganiayaan. Di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan sebab akan datang banyak penyesat. Akan datang penyesat memakai namaku dan berkata akulah dia. Nomor 12-nya. Sebelum kamu disesatkan, dia terlebih dahulu menganiaya kamu. Oh, berarti menyesat Abang ini merujuk kamu. kepada Saulus itu. Lalu siapa? Oke, sebentar Bang ya. Jadi gini Bang. Kalau kita tahu riwayat Paulus, ini kan Saulus nih. Penganiaya lah pengikut Kristus kan. Dia kan penganiaya pengikut Kristus waktu dia bernama Saulus ya. Itu ada di Kisah Para Rasul kalau nggak salah. Iya. Nah terus dia ketemu apalah yang dibilang ketemu Yesus ya waktu menuju ke Damsik. Nah dia tuh berubah menjadi orang baik itu. Kenapa bisa berubah orang baik kalau bukan sosok Yesus yang merubah dia gitu. Ini kalau versi Kristen. Oke, saya jawab Bang ya. Yesus pernah menubuatkan keadaan itu. Anda boleh baca di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Sorry. 43 sampai 45. Anda baca di sana. Bagaimana Yesus menubuatkan adanya orang yang bertobat. Tetapi setelah dia bertobat, bukannya menjadi lebih baik. Ada 8 iblis yang masuk ke dalam dirinya dan jauh lebih sesat daripada sebelum dia bertobat. Nah, analisa saya, karena saya tidak menemukan kandidat lain nih. Analisa saya adalah ketika dia belum bertobat, dia membunuh jasad. Tapi setelah dia melakukan kejahatan yang jauh lebih daripada itu, dia membunuh akal sehat manusia. Sampai pengikut-pengikutnya pun dalam hal bertuhan tidak menggunakan akal. Karena di dalam suratnya dia 2 Korintus 10 nomor 5, 1 Korintus 1:19 jelas dia mengatakan kami mematahkan kecerdasan manusia. Kemampuan berpikir cerdas dihilangkan. Bahkan dia katakan apa? Dia katakan begini. Pengetahuan Tuhan pun dia tawan. Kami menawan pengetahuan Tuhan untuk menggiring manusia kepada Kristus. Tuh, itu pengakuan dia. Bentar, kalau memang ada ya yang menduga bahwa teman-teman Muslim mengatakan bahwa Paulus lah itu yang dibilang rasul palsu. Kalau memang dia rasul palsu, benefit apa sih yang bisa dia dapat? Sementara kita tahu rasul Paulus itu nggak pernah merasa enak ya, susah menderita, sakit-sakitan, bahkan berakhir di penjara menghadapi mahkamah agama atau Sanhedrin ya. Apa sih benefit yang dia dapat sehingga dia mau jadi rasul palsu? Kan gitu. Orang kalau mau jadi rasul palsu kan ada 3 kemungkinan. Kalau nggak tahta, wanita, harta kan gitu. Rasul Paulus nggak ada dapat yang ketiga-tiga itu. Jadi benefit apa yang dia dapat sehingga dia menjadi rasul palsu tanda kutip? Oke. Pertanyaan itu bagus. Tetapi kalau pertanyaan itu ditujukan kepada saya, maka saya sederhana menjawabnya. Apa keuntungan iblis menyesatkan manusia? Apa yang dia dapatkan? Hanya neraka bukan? Jadi Rasul Paulus berbuat demikian mau bikin ke neraka gitu maksudnya? Kan penyesat Bang. Kan Yesus yang menerangkan itu. Penyesat, menyesatkan. Nah, kalau Anda masih mengatakan, wah ini Anda berasumsi, oke. Saya kasih data ya. Saya tolong. Ketika murid-murid Yesus datang ke Bukit Zaitun di nomor 3, nomor 4 di Matius 24, nomor 4, nomor 5. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku.
dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Data selanjutnya yang dikatakan oleh Yesus di 9, pada waktu itu kamu akan ditangkap, kamu akan disiksa, kamu akan dipenjara. Nah, murid mengalami enggak? Mengalami. Pelakunya siapa? Ya, Pelakunya siapa? Pelakunya? Tapi itu kan Bang nggak ada korelasinya Bang. Kok nggak ada korelasinya? Kan murid harus mengalami, berarti ada pelaku, ada korban. Anda mengatakan mengalami, siapa pelakunya? Karena data Matius 24 itu membahas nabi palsu. Di data nomor 10-nya dikatakan, 9-nya dikatakan kamu akan ditangkap, kamu akan disesak, kamu akan dipenjarakan, kamu akan dianiaya. Nomor 11-nya banyak nabi palsu yang akan datang menyesatkan banyak orang. Paulus rasul kan? Berarti dia nabi. Rasul sudah pasti nabi. Karena tidak mungkin rasul kalau bukan nabi. Dari mana 13 bukunya dia terima? Dari pewahyuan, bukan surat, nabi. 13 surat, ya. Ya, 13 surat. Berarti dia nabi. Lagian di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1 dikatakan bahwa ada beberapa pengajar dan nabi di Antioquia. Di antaranya adalah Saulus. Antioquia itu ya waktu pembentukan Kristennya. Kisah Para Rasul 11:26. Iya, dia disebut nabi di situ. Saulus disebut nabi. Ya oke lah setelah gitu, bertobat. Oke lah Bang, makasih Bang ya. Aku turun lah. Oke, Saudara Gary. Baik. Makasih Bang. Oke, thank you Saudara. Makasih ya. Jadi sebelum bertobat, dia masuk dalam deretan nabi-nabi. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Setelah dia bertobat, naik lagi dia levelnya menjadi rasul. Itu teman-teman sekalian. Enak kan? Saudara kita Gary, enak diskusi itu, enak. Enak diskusi itu, berdata. Ya, tidak ada menghujat, tidak ada menista, ada data, kita berbicara. Ya, Anda sakit dengan kebenaran itu, ya itulah nikmatnya. Begitulah cara Tuhan untuk memberikan penyadaran kepada kalian. Al-Quran datang belakangan mengatakan apa? Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Aku Tuhan akan memenuhi neraka banyak manusia. Kenapa? Karena mereka mendengar tapi tidak memahami. Mereka punya hati tapi mereka nggak gunakan. Mereka punya mata melihat tapi mereka tidak mau menelaah. Jelas itu. Lalu Allah mengatakan ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah dari hewan ternak. Nah, ketika dalil demi dalil kita sajikan Anda tersakiti, itu panggilan Tuhan supaya kalian berpikir. Ini loh, orang udah disampaikan kebenaran sama lu. Udah dinyatakan kebenaran, kenapa kamu bantah? Kenapa kau tidak mau ngikutin? Padahal kamu tahu. Kamu tahu. Apalah ta'qilun? Apakah kau tidak memikirkan? Kamu tahu. Itu kata Al-Quran. Al-Quran datang menegur. Menegur kita semuanya. Sebenarnya kita berpikir gitu. Jadi dialog, diskusi itu mah biasa. Jangan emosian, jangan marah-marah. Ya, kecuali lawan diskusinya memang ya tulalit. Sudah tulalit, blow on, sombong. Tadi Saudara Giri, Masya Allah luar biasa. Teman diskusi yang baik. Salut saya. Harusnya saudara-saudara Kristen itu begitu. Ketika ada sesuatu yang kena di otak, ya orang ini Islam. Tapi yang disampaikan benar loh, di Bible begini. Ya jangan dibantah. Jangan pakai jurus ular kobra makan cacing. Gak usah kayak gitu. Akui aja, Anda benar bang. Ya sudah. Halo, selamat tidur Saudara Andreas. Udah tidur beneran dia. Udah tidur betulan dia. Saudara Andreas. Halo.
Halo abang. Iya, halo juga saudara Katolik Protestan. Andreas, kenapa selalu ke perpustakaan, Bang? Halo. Makasih teman-teman. Andreas. Iya abang. Katolik Protestan. Protestan abang. Oke. Buka kameranya. Saya membacakan aja. Nggak bisa terdengar suara abangku. Kalau Anda membacakan sesuatu, satu perangkap itu nggak bisa. Di Yohanes abang. Yohanes Sabra. Yohanes Apa itu 10:30. bunyinya? Aku bacanya apa di sana? Bapak adalah satu abang. Aku dan Bapa adalah satu. Kalau saya dengan anak saya juga satu, bukan berarti saya itu. Apa yang Anda ingin sampaikan? Di situ kan Yesus menyatakan dirinya itu bahwa dia itu adalah satu Tuhan. Gitu maksudnya abang. Loh, masa aku dan Bapa adalah satu berarti aku adalah Tuhan? Saudara, dengarkan saya. Orang yang tekun mendengarkan didikan Tuhan itu satu dengan Tuhan. Di Islam ada yang disebut ilmu ma'rifat. Orang bersatu dengan Tuhannya mencapai tingkat kesempurnaan. Itu bersatu dengan Tuhan bukan berarti menjadi Tuhan. Itu bahasa tasawuf, itu bahasa sufisme. Aku dan Bapa adalah satu maksudnya apa yang aku ucapkan benar-benar ucapan Tuhan. Apa yang aku kerjakan benar-benar perintah Tuhan. Kan Yesus mengatakan itu. Yohanes 4:34. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku kerjakan. Tasawuf itu. Ucapanku tidak lain adalah apa yang diperintahkan Tuhanku untuk aku katakan, aku sampaikan. Tasawuf itu ilmu makrifat. Orang yang bersatu dengan Tuhannya adalah orang yang mencapai ketaatan kepada Tuhan. Bukan berarti dia adalah Tuhan. Sementara Anda tidak. Yohanes 8 nomor 16-17 Yesus mengatakan aku dan. Coba abang buka 58. Abang buka 58. Yohanes nomor 58. Apa? Di Yohanes nomor 58. Di situ kan bahwa Tuhan Yesus itu sudah ada sebelum Nabi Abraham apa? Saudaraku baca coba Amsal 8. Nomor 20, 22, 21, 22, 23. Apa kata Salomo? Aku ada sebelum apa? Sebelum langit digariskan. Apa hebatnya pengakuan aku ada sebelum Abraham ada? Jauh lebih hebat Salomo. Aku ada sebelum langit digariskan. Sebelum cakrawala dibentuk aku sudah ada. Salomo jauh lebih hebat. Faktanya Yesus kan ada sebelum Nabi Muhammad kan sudah ada berarti abang. Kalau sebelum Nabi Abraham ada berarti kan lebih hebat. Saudara, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu bukan membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Maksudnya di situ adalah ajaran Yesus. Kemuliaan yang Tuhan berikan kepadanya sebagai nabi itu sudah ada. Al-Quran juga mengatakan itu. Di Al-Quran surah Ali Imran 81. Itu bahkan sebelum kemudian turun ke bumi, Nabi Isa sudah ada. Sebelum praeksistensi kemanusiaan, Nabi Isa itu sudah ada.
Tetapi kita tidak jatuh cinta untuk menuhankan, karena sehebat apapun dia seorang nabi. Masa gara-gara aku ada sebelum Abraham ada langsung dia jadi Tuhan? Hanya gara-gara kata-kata itu. Sementara dia mengatakan apa? Segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka muridku. Dan muridku setelah mendengarkan segala firman itu, bukan comot-comot firman, tapi segala firman itu, mereka percaya bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Nah, ucapan Yesus aku ada sebelum Abraham ada, itu bukan ucapan dia. Kenapa? Dia mengatakan di dalam pengakuannya sendiri, Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapakku. Nah, berarti itu bukan ucapan Yesus. Yesus hanya menyampaikan itu aja. Coba abang buka lagi Kolose 1:16-17. Itu bukan firman Tuhan, itu bukan sabda Yesus, itu karangan Paulus. Itu Paulus punya merek itu, Bang. Yang saya tadi bahas dengan saudara kita Giri. Kalau kerasulannya palsu, maka semua ajarannya palsu. Kalau nabinya palsu, kenabiannya palsu, maka semuanya palsu. Begitu. Kan Paulus yang menanti Yesus itu. Dalam Islam kan menurut abang itu kan Yesus Tuhan kami itu kan Nabi Isa toh. Nabi Isa. Pengganti Nabi Isa malah. Tergantung konteks. Kan Nabi Isa, Nabi Isa nggak disalib, Yesus yang disalib, iya kan? Nah, berarti itu penggantinya Nabi Isa. Nah, itu masalahnya. Tuhan Yesus kan diangkat ke langit itu, Bang. Bukan disalib, istilahnya tuh seperti apa ya? Istilahnya disakiti. Dia hanya menjadi mengorbankan dirinya, Bang. Mengorbankan dirinya untuk apa dia korbankan diri? Ya untuk menembus dosa umatnya, Bang. Enggak ada. Itu ajaran yang dibuat-buat belakangan. Yesus disalib itu murni karena untuk membebaskan orang-orang Yahudi dari perampasan bangsa Romawi. Baca dalilnya. Sekarang saya tanya balik abang. Katanya Nabi Isa akan dibangkitkan untuk memberantas itu namanya apa itu? Bukti kontetikannya tidak ada, Bang. Apa Dajjal itu apalah, Mesir Babil apalah. Bukti dan ininya apa, Bang? Jangan pakai Al-Quran untuk membuktikan. Baca Matius 7, 22-23. Enyahlah kalian semuanya. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Dia datang mengusir orang-orang yang bermujizat pakai namanya. Yesus datang mengusir kalian. Apakah konteks maksud dia membuat kejahatan itu ditujukan kepada kami yang ingin memujinya atau memang ada kejahatan lain maksudnya? Lalu kepada siapa lagi, saudara? Bukankah kalian yang memanggil dia Tuhan? Bermukjizat, bernubuat, mengusir setan pakai namanya? Kan kalian, bukan Islam. Lalu ketika Tuhan Yesus disalib itu kan di samping-sampingnya juga ada orang salib, Bang. Kenapa nggak di istilahnya tuh kejahatan itu nggak mereka bekerja sama itu, Bang? Maksudnya? Kenapa dianalogikannya itu bahwa Tuhan Yesus yang salah gitu? Padahal yang di sebelah juga ada yang salib juga pada saat penyaliban itu. Lah, kenapa siapa harus yang Tuhan Yesus yang disalahkan terus? Istilahnya seperti itu. Siapa yang menyalahkan? Kan kalian yang menyalahkan. Bukan, maksudnya tuh dianggap bahwa menjahati atau penjahat lah istilah. Padahal kan ketika Tuhan Yesus disalib itu kan ada juga di sampingnya itu sebelah kiri dan kanan yang sama-sama digantung di tiang itu, Pak. Bagaimana polanya ya? Paulus lah yang mengatakan itu, bukan saya. Kalau dalam iman saya, Bung, Yesus itu tidak disalib. Yang disalib itu penggantinya. Buktinya ada itu penyaliban. Iya, memang ada penyaliban, tapi bukan Yesus yang disalib.
dan bukti kebangkitannya pun juga ada ya Bang. Itu menurut kalian. Itu menurut orang Kristen. Sekarang ketika kita berbicara Bible, yang bangkit itu adalah manusia yang sebagai tanda untuk angkatan jahat. Bahkan Tanda yang diberi. menurut sejarawan buat menyatakan bahwa saksi bahwa tanah itu kuburan itu kosong, berarti kan memang istilahnya dan kosong, tapi Yesus dihidupkan Bang. Memang ada penyaliban itu. Memang ada penyaliban. Di Al-Quran juga mengatakan itu. Cuman masalahnya yang disalib ini bukan Nabi Isa, tetapi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa yang disalib. Coba Anda baca Yohanes 13 nomor 1. Yesus telah mengetahui sebelum Paskah bahwa telah tiba saatnya dia berpindah dari dunia ke Bapa. Ayo, sebelum Paskah Yesus sudah terangkat ke langit. Artinya yang disalib ini bukan Yesus. Kan gitu. Karena dia lebih dulu terangkat. Sebelum Paskah sudah terangkat duluan. Berarti yang keluar dari kubur pun bukan Yesus. Oke, tadi jelaskan dulu Abang soal tadi yang saya tanyakan tentang adanya Dajjal, katanya bisa mau turun. Istilah konkretnya dalam Islam itu bagaimana? Sementara itu tidak ada dalam pandangan kami itu istilahnya memberantas, karena Tuhan Yesus sudah diangkat ke langit dan tidak akan turun lagi. Yesus turun kedua kali nanti. Matius 24 nomor 27, 28, 29, 30, 31. Aku akan datang seperti kilat yang menyambar. Cahayanya bersinar dari timur sampai ke barat. Demikianlah kedatangan anak manusia kelak. Akan terjadi matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Ketika aku datang. Ketika Yesus datang, ketika Isa datang, dia membasmi semua yang melanggar aturan Tuhan, mengatasnamakan dirinya. Makan babi kan dia yang diatasnamakan. Tidak bersunat kan atas nama dia. Semuanya dia. Maka semua orang-orang jahat yang menggunakan namanya akan diusir oleh Yesus. Matius 7, 22, 23. Kan kalian menjual nama Yesus. Sedikit-sedikit kalian melakukan dosa, Yesus tebus. Sedikit-sedikit kalian tidak taati Tuhan, Yesus sudah membatalkan. Yesus terus yang Anda jadikan sebagai dasar. Kami tidak bermaksud jahat kepada Yesus, kami hanya bertuhan kepada Dia, Bang. Maksud Abang itu salah. Itu jahat itu jahat namanya. Makanya dia mengatakan pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat? Kan, Abang? Nah itulah makanya diusir. Karena kalian menuhankan dia sedangkan dia sibuk menuhankan Elohim. Kenapa dituhankan sementara dia adalah hamba Tuhan? Kesalahan kalian itu di situ. Kenapa bisa begitu? Karena ada kekuatan di dalam diri kalian yang kalian tidak sadari. Yang mengatur kalian, menghipnotis kalian. Yang kalian tidak sadari. Itulah yang Yesus nubuatkan. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Itu bukan aku, tetapi hanya memakai namaku. Ada sebuah pengakuan dari Thomas, Bang. Abang baca Yohanes 20:28 bahwa memang ada pengakuan dari Thomas yang mengatakan Yesus memang Tuhan, Abang. Itu karena dia cuman kaget, ya Tuhanku, ya Allahku. Sama seperti kami. Ketika kami kaget, takjub, ya Allah, kok bisa begitu? Ya Allah, Alhamdulillah. Bukan berarti yang di hadapan kita ini adalah Allah. Kaget itu. Nah, itu kan persepsi Abang. Persepsi kami kan bahwa si Thomas itu ya, karena kalian Kristen.
Orang-orang Yahudi tidak memahami Tuhan turun ke bumi, tidak memahami syarat menjadi Tuhan lambung bocor, ada bekas paku. Itu bukan syarat menjadi Tuhan. Syarat Tuhan bagi Bani Israel itu adalah maha suci. Yesaya 5:16. Ya kalau sudah manusia nggak maha suci dia. Bukan Tuhan itu kalau sudah manusia. Hanya gara-gara lambung bocor. Bahkan sebelum kematian Yesus itu, jauh sebelum kematian sudah dinubuatkan Abang. Jadi istilahnya itu memang sakral, dari kebangkitan itu memang istilahnya sakral dalam Kristen kami itu. Saudara pernah mendengarkan sundal bolong? Ya. Luas mana, lebar mana lubang lambungnya Yesus dengan belakangnya yang bolong itu? Masih hidup juga dia? Ya karena setan Abang. Makanya Yesus, murid-murid Yesus mengatakan dan mengira setan. Lukas 24:37. Itu mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat setan. Masa hanya gara-gara bekas tusukan tombak lantas jadi Tuhan? Ya sundal bolong gimana? Udah bolong belakangnya, nggak ada jantungnya pun hidup. Abang coba lihat juga lah di Yesaya 9 nomor 5. Baca nomor 3-nya. Nomor 3-nya itu yang nomor 3-nya itu. Coba Abang sebutkan. Ya bacalah nomor 3-nya. Di situ kuncinya, bahwasanya keadaan yang terjadi pada Bani Israel saat itu harus sama seperti keadaan yang dialami oleh Gedeon. Gedeon menyelamatkan kemudian bangsa Israel dari serangan orang-orang Asyur, orang Midian. Gitu loh. Maka ketika seorang apa di situ? Seorang anak laki-laki datang, juru selamat datang, maka juru selamat ini harus menyelamatkan Bani Israel sama seperti Gedeon menyelamatkan kemudian Bani Israel dari Midian. Nah, sedangkan yang datang setelah itu dan yang telah lahir saat itu dan yang melakukan hal yang sama dengan dilakukan Gedeon, Raja Yehuda, adalah Hizkia. Bukan Yesus. Yesus tidak pernah melakukan kemudian pemenangan Israel terhadap musuh-musuh, nggak ada. Justru Yesus yang dibinasakan. Jadi nggak nyambung. Baca nomor 3-nya Yesaya 9 supaya Anda tahu. Gitu saudara. Ada lagi? Panjang kalau saya bacakan semua Pak. Bagaimana? Iya silakan aja panjang. Simpul-simpul aja kan Anda sudah sering membacanya. Sama seperti saya simpul-simpul aja. Yang penting saya sudah belajar, saya sudah membaca, saya sudah tahu, saya tangkap betul apa maknanya. Ya sudah selesai. Begitu saudara Anita yang baik. Iya kan? Nah itu kan ke perpustakaan lagi dia. Karena saya tidak hafal semua Pak. Ya, istilahnya di situ kan tanda-tanda sudah jelas bahwa semua sudah dinubuatkan. Bahwa Yesus memang ketika dibangkitkan memang sudah jelas, sebelumnya sudah dinubuatkan jauh sebelum kematiannya juga. Saudara, ngapain harus lari ke nubuat? Kenapa harus ke nubuat? Kenapa enggak Yesus aja? Dia kan sudah datang. Di situ kan dia ngajar, dia mengatakan siapa dirinya. Ya sudah, ikuti aja apa yang dikatakan tentang dirinya. Itulah yang jadi. Karena dia mengatakan ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan. Sudah jelaskan di 12 nomor 13. Apalagi si Titus ini. Nanti kalau saya bikin surat, terus saya katakan sesuatu yang dahsyat menurut imanmu, kau bilang, Bang Suma ini Rasul juga ternyata. Bang Suma ini. Ya
Yesus tidak mengenal kitab Anda, itu intinya. Jadi jangan serta-merta apa yang tertulis Anda imani. Wah ini Yesus begini loh. Itu catatan orang yang Yesus sendiri nggak kenal. Bahkan ini ada kesaksian benar-benar nyata Bang Juma, bukan masalah saya ngarang ya. Misalnya ada seseorang yang memang tadinya Islam nih Bang. Ini bukan cerita ya Bang ya. Dia bermimpi ketemu Tuhan Yesus dan pindah ke agama Kristen Bang. Itu iblis. Didatangin Bang ke dalam Iblis. tapi kayak seperti nyata itu Bang. Iblis abangku. Baca Matius 23 nomor 39. Baca itu. Untuk membuktikan bahwa yang datang itu iblis. Apa kata Yesus? Kamu tidak akan melihat aku lagi. Sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Gak ada yang bisa melihat Yesus, gak ada. Setelah Yesus terangkat ke langit, setelah diselamatkan dari penyaliban, dia tidak ada lagi pernah dilihat oleh siapapun. Jadi kalau ada yang melihat dia, itu iblis. Kata Yesus loh ya, kata Yesus, bukan kata saya. Kata Yesusnya dalam Matius 23, engkau tidak akan melihat aku lagi. Itu. Nah, kemudian Yohanes 13 nomor 1, sebelum tiba hari Sabat, Yesus sudah tahu bahwa sudah tiba saatnya dia berpindah dari dunia ke Bapa. Sebelum Paskah, Berarti Yesus tidak ada lagi di dunia. Sebelum penyaliban, Yesus sudah tak ada di dunia. Berarti yang disalib itu betul-betul orang yang diserupakan dengan dia. Berarti yang ditangkap ya bukan Yesus, gitu. Yang disalib ya bukan Yesus. Jadi maksud abang ini Islam atau Kristen sesat dalam konteksnya seperti apa ini Bang? Karena sama-sama memandang Tuhan kita itu satu ini Bang. Oke, bagus. Pertanyaannya Islam atau Kristen yang sesat? Oke. Menurut Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, siapa nama penyesat yang datang setelah Yesus? Nabi Muhammad atau Yesus sendiri? Tidak ada itu Bang. Yesus tidak ada menyesatkan. Yesus yang mengatakan Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Ada penyesat datang memakai nama Yesus dan mengaku Kristus. Pengikut daripada Kristus palsu namanya adalah pengikut Kristus juga. Tidak mungkin dikatakan kami adalah pengikut Kristus palsu. Enggak mungkin. Pasti disebut pengikut Kristus. Nah, siapa pengikut Kristus hari ini? Ya Kristen. Asli atau bukan? Kristus yang asli atau Kristus yang palsu yang kalian ikuti? Silakan Anda bahas. Karena Yesus mengatakan kepada Yahudi, bukan kepada Kristen. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Jadi penyesatnya datang memakai nama Yesus. Bukan penyesat itu datang memakai nama Nabi Muhammad. Kalau penyesatnya datang memakai nama Nabi Muhammad, berarti Islam. Tapi karena penyesatnya datang memakai nama Yesus, berarti pengikut Kristus atau pengikut Yesus palsu. Namanya apa itu? Kalau pengikut Kristus, apa? Singkatnya apa? Apa pengikut Kristus singkatnya apa? Yang memakai nama Yesus. Kalian kan? Di mana-mana kalian pergi kan memakai nama Yesus. Berarti yang menggenapi nubuatan itu ya. Silakan Anda jawab sendiri. Begitu kawanku. Ya itu kan dari sudut pandang abang aja itu. Yesus yang mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Berarti penyesatnya memakai nama Yesus. Nah, penyesat itu tampil sebagai apa namanya? Kalau ada KTP-nya, di KTP-nya sebagai nama apa KTP-nya?
penyesat ini? Nah, Bekele atau Yesus? Yesus. Karena penyesatnya mau pakai namanya. Berarti penyesat ini bernama Yesus. Pengikut Yesus namanya? Jawablah sendiri. Ya Kristen. Sederhana. Nah, itu pintar. Berarti pengikut Kristus palsu adalah ya Kristus lah Bang, Kristen. Itu pintar. Anda mengatakan bukan saya hanya datang sebagai pembawa kebenaran kepada Anda, pembawa berita gembira sekaligus peringatan. Anda mau mendengar silakan, Anda tidak mau dengar juga ya silakan, terserah. Tapi ingat, tanggung jawabnya nanti di akhirat. Saya sudah nyatakan kepada saudara, Anda pun sudah mengakuinya. Yesus mengatakan, kamu tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, kau tidak akan melihat aku lagi. Berarti yang selama ini nongol itu bukan aku. Itu bukan aku. Tetapi ada memang yang nongol memakai namaku. Siapa? Kristus Yesus. Tapi itu bukan saya. Itu iblis. Cuma memakai namaku untuk menyesatkan orang. Nah, siapa orang-orang banyak yang sudah disesatkan iblis dalam nama Kristus? Ya pengikut Kristus. Siapa itu? Jawablah sendiri. Kan begitu abang, sederhana loh itu. Sampai sini paham? Enggak? Belum? Masih malu-malu mengakui? Jujur aja lah bang, jujur. Itulah makanya Islam. Ya memang kita masing-masing saudaraku, nggak mungkin saya maksa. Cuman sekarang kan istilahnya ini kita sharing. Kita sharing kan. Nanti kalau Anda masuk neraka kan saya sudah sampaikan. Al-Quran saya mengatakan itu. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Neraka akan kupenuhi dengan manusia. Kenapa? Karena mereka mempunyai hati tapi mereka tidak gunakan. Punya mata digunakan, punya kuping tidak digunakan. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih hina dari hewan ternak. Gitu saudaraku. Terima kasih abang sharing debatnya. Oke, sama-sama saudara Andreas yang baik. Maafkan saya kalau ada kata-kata saya yang kasar ya. Tujuan saya hanya untuk edukasi baik saudaraku baik. Nanti ada apa-apa naik lagi ke sini. Kalau masih mau ada sesuatu yang mau dipertanyakan, ada yang ingin mau dibahas, silakan. Siap. Silakan teman, masih adakah? Kalau nggak ada kita tutup. Ini kelihatannya Islam semua ini. Halo, selamat malam. Malam bang. Satenya 7 tusuk. Udah mana dia? Masih adakah? Halo, selamat malam. Halo. Masya Allah tembus 2,5 M. Oke saudara Alfredo. Baik abangku baik, makasih.
Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang, turunin aja saya Muslim. Terima kasih Bang. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak permintaan teman-teman. Jadi bingung sendiri nih yang mana nih yang non-muslim. Ketik satu dong yang non-muslim. Kok tiba-tiba terjeda? Halo? Halo? Asti Sugio. Halo, selamat malam. Halo? Halo? Halo Bang. Halo? 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 Permintaan banyak kali teman-teman. Ramai kali permintaan. Berapa ini yang minta? 52. Wow. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Halo. Banyak sekali permintaan. Uish. Benar-benar loh. Kenapa Bang? Kenapa marah-marah Bang? Halo, selamat malam. Halo. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Itu kan cuma naik diam-diam kan? Ya kan? Kan bikin nafsu. Naik-naik, diam-diam baik. Banyak kali teman-teman permintaannya. Hei, hampir 50 orang. Mana ini yang mau dipilih? Coba. Rata-rata Islam semua ini.
Baik teman-teman sekalian, kita ini ya, besok lagi ya teman-teman. Soalnya besok kita mau diskusi dengan dengan Murtadin. Jadi kita istirahat dulu ya. Sini sudah 1:30 lewat. Besok lagi kita jumpa ya. Boleh ya. Terima kasih atas kebersamaan teman-teman semuanya. Besok kita akan membahas tema terkait dengan bangkit orang yang keluar dari kubur itu Tuhan atau apa gitu. Kayak gitulah polanya besok. Halo, selamat malam. Halo. 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 Oke. Besok ya teman-teman, kita jumpa lagi ya. Yes, TikTok. Siapa iki? Halo. Halo, selamat malam. Halo. Oke, baiklah teman-teman. Besok kita jumpa lagi. Saya minta maaf ketika selama komal kita buka dari tadi habis Isya sampai hari ini, ketika ada sesuatu yang kurang berkenan dari saya mohon dimaafkan. Wih. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang Suma. Malam juga, silakan buka kamera. Silakan. Udah nggak bisa buka kamera Bang Suma. Sebelumnya aku udah naik yang beberapa kali nih. Kenapa nggak buka kamera? Iya. Ya udah, siapa tahu Bang Sumanya mau istirahat. Udah istirahat. Iya. Oke, besok kalau kesini ya Mbak Yanga buka kamera aja kan, nggak apa-apa. Iya. Oke. Iya Bang, iya Bang. Oke, saudaraku yang baik, kita diskusi aja yang baik-baik aja. Betul Bang. Iya Bang, siap. Oke. Makasih saudara. Iya, sama-sama Bang Suma. Aiso, baik, siap. Besok kita jumpa lagi. Kita akan berdiskusi dengan seorang Murtadin. Tadi kupikir hari ini, ternyata bukan, melainkan besok. Ya sudah, gak apa-apa, jam 7.30 katanya. Temanya terkait terkait orang yang keluar dari kubur. Ya sudah, ayo. Kalau memang milih tema itu ya insya Allah kita ladenin. Kan gitu. Sudah disampaikan tema yang paling dia kuasai apa, itulah yang dipilih. Tapi ternyata dia pilih tema yang kita sajikan beberapa hari, siapa yang bangkit dari kubur. Gitu teman-teman sekalian. Bisa nggak sebelum kita tutup ditembuskan 3M? Lama nggak kira-kira? Karena ini juga untuk supaya apa itu istilahnya ya, kata Bang Arif, agar supaya publik itu dari pihak TikToknya melihat bahwasanya komal kita ini memang layak untuk dipertahankan. Alhamdulillah, karena saya menggunakan anti rungkat, ya memang nggak pernah rungkat sejak itu kan ya. Udah berapa lama ini? Udah hampir sebulan kan.
Udah hampir sebulan nggak rungkat-rungkat. Ya cuman itu selalu dibatasin sampai pengikutnya hanya segini. Tapi kita syukuri, nggak apa-apa. Kita nggak perlu banyak penonton. Yang penting kualitasnya yang ini. Sedangkan kita tidak sebesar itu jumlah nontonnya, nggak di atas gimana kali. Kita sudah merasakan ya kan sampai berjam-jam kita halo doang, halo Bandung. Apatah lagi kalau sudah banyak penonton. Tapi tentu hal ini jauh lebih penting, yaitu bahwa diupayakan kalau bisa seluruh orang Indonesia nonton Komal kita. Itu sih intinya, supaya banyak orang yang tercerahkan gitu teman-teman sekalian. Karena dengan orang nonton dan orang nyimak Komal kita, ya tentu kita bisa mendapatkan faedah di sana. Kalau orang semakin taat beriman, semakin taat kepercayaannya kepada Islam, dan semakin yakin dengan Allah sehingga memelihara ibadah, kan kita juga yang dapat amal jariahnya, kan gitu. Iya kan? Kita juga yang kemudian mendapatkan amal jariah. Kita yang mendapatkan kemudian manfaat daripada apa yang kita sampaikan. Terus kemudian upaya teman-teman untuk memposting ulang, tap-tap layar dan seterusnya. Itu juga adalah bagian daripada amal jariah. Iya kan? Apalagi yang memberikan gift-nya, itu amal jariah. Alhamdulillah. Nah, 2,8 teman-teman. Sedikit lagi, ayo. Tembuskan 3M. Habis itu kita tutup. Silakan. Supaya Komal kita ini bisa ditonton banyak orang gitu ya. Semakin kuat, semakin populer. Ya betul. Ya. Ayo. Sedikit lagi. Bisa nggak? Tadi 27, sekarang 28. Sedikit lagi. Sisa 200. Silakan teman-teman. Kita tembuskan 3M, baru kita tutup. Sehat, kita sehat. Alhamdulillah. Teman-teman juga harus sehat, selalu sehat. Panjang umur. Selalu menjaga silaturahmi gitu. Jangan ada kebencian, apalagi terhadap keluarga inti kita. Sayangi mereka, anak-anak kita, orang tua kita, sayangi mereka. Masih ada yang marahan, udahlah, mengalah aja, nggak ada manfaatnya. Mengalah untuk kebaikan. Yuk, silakan teman-teman, tembuskan 3M. Bisa ya? Bisa dong. 29, wah cepat kali bah. Wah keren. Masya Allah. 29 teman-teman, gak main-main. Wow. Hanya beberapa menit loh. Ya Allah ya Karim. Silakan sahabat-sahabatku. Sedikit lagi kita tutup. Masih ada 3K ini yang nonton. Silakan. Lanjut kita nanti besok. Jangan sekarang, besok aja gitu. Silakan. Bisa kan? Ya kan? Bisa dong. Pasti bisa. Ayo teman-teman. Silakan. Sedikit lagi. 3M kita. Itu untuk menjadikan dia 3M. Sudah alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk 3M ini tap-tap layar atau posting ulang untuk angka itu atau gimana? Atau tekan-tekan aja gitu. Gimana? Caranya gimana? Gimana ceritanya? Kok bisa? Oh, tap-tap layar. Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah.
Ini artinya bahwa kita betul-betul peduli ya teman-teman, peduli dengan agama ini sehingga kita menginginkan banyak orang yang nyimak dialog. Baik, kita tutup dengan satu ayat ya, ayat yang saya suka, yang sering saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا صدق الله العظيم. Ayat ini menjelaskan adalah sudah menjadi ketetapan bagi Allah jika kalian melihat orang-orang mengingkari ayat Allah dengan memperolok-olok ayat Allah, maka segeralah kamu meninggalkan dia. Jangan kamu duduk bersama dengan mereka. Tinggalkan hingga mereka membahas materi lain. Sesungguhnya apabila kamu tetap bersama satu komal dengan mereka, ya duduk bersama dengan dia, ya mengolok-olok Al-Quran ini, maka Allah mengatakan innakum idzam mithluhum, sesungguhnya tentulah kata Allah engkau sama dengan mereka. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir bersama-sama dalam neraka jahanam. Sekira begitu teman-teman sekalian, mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi tolak ukur bagi kita di dalam berapologet ya. Ketika ada yang menghina Islam, sudah susah dikendalikan, segera ditinggalkan atau diturunkan. Sekira begitu. Terima kasih. Nanti kita baca Quran, ada momen nanti kita akan baca Quran, sering baca Quran, teman-teman. Di saat nanti sudah ada Bang Suma Junior, ya cukup kita fokus baca Quran aja itu bisa. Kita fokus perbanyak bacaan-bacaan Quran saja, kajian-kajian Quran. Kalau memang sudah ada yang menjadi penerus Bang Suma. Karena sebenarnya bahas ayat suci Al-Quran itu indah, menarik. Cuman kalau saya beralih ke sana, artinya ya materi-materi atau sajian-sajian para guru-guru kita itu nanti akan apa ya istilahnya, berbagi nanti ininya, jamaahnya. Nah, mending jemaah fokus kepada Ustadz kita fokus di dunia apologet aja untuk sementara ini. Kan gitu ya teman-teman ya? Sepakat kita ya? Jangan tembuskan 4M. Gak tidur kita nanti. Ini sudah luar biasa nih. 3,1 M ini, Masya Allah. Keren. Senang saya teman-teman. Jadi kita tutup. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih atas pengertiannya. Terima kasih atas segalanya, kerjasamanya ya teman-teman. Dan maaf ketika ada kata, kalimat atau bahasa tubuh yang kurang berkenan. Saya manusia biasa, saya hanya
bisa memberikan apa yang saya punya. Saya si fakir ini masih juga belajar, ya. Tapi setidaknya saya berusaha untuk memberikan yang terbaik. Dan teman-teman non-muslim, ketika kebenaran yang saya sampaikan ini ada menyakiti hati saudara, saya minta maaf. Agama saya mengajarkan kau untuk menyampaikan kebenaran itu. Katakan yang hak-hak, batil-batil. Jadi kalau ada kebenaran yang menyakiti hati saudara, renungkan, pikirkan, telaah, terima. Jangan kemudian tendensius, emosional, marah, ngamuk, merasa agamanya jangan dibahas dan seterusnya. Jangan, ya, santai aja. Kebenaran gak usah takut kalau kebenaran untuk diungkap. Gak usah takut. Kalau ada kebenaran diungkap lantas kemudian Anda takut, itu masih diragukan itu. Oke? Jadi saya minta maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.